Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Masih tersisa 5 maqid lagi. Kayaknya setelah sekian lama berbulan-bulan, kali ini kita bakal sampai menjelang maghrib lagi. Sudah lama ya sampai maghrib. Terakhir sampai menjelang maghrib pasti unas dulu masalah. Kemudian bisa selesai, insyaallah. Mungkin saya tidak akan banyak kasih tarik ini lagi. Kita bacakan saja ininya. Mari kita terjemahkan dan apa yang dibutuhkan tarik ya. Sekalian. Qala Syekh Shalih bin Abdullah bin Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah taala maqtul sadis asyar. Bentuk pengagungan ilmu yang ke-16. Poin yang ke-16 di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah tauqir majalisil ilmi wa ijlalu awqiyatihi. Tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu awqiyatihi. Menghormati majelis-majelis ilmu dan menghormati sumber ilmu, yaitu buku. Ini maksud sini, buku. Memuliakan buku. Fa majalis ulama ka majalis anbiya. Majelis para ulama seperti majelis para nabi. Maksudnya di sini dari sisi bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, bukan sama persis, tapi ada naum atau nasibun minha, ada bahagian dari majelis para nabi. Kenapa? Karena para ulama adalah pewaris para nabi, maka majelisnya mereka ya, sama seperti majelis para nabi, yakni dalam hal ilmu, keberkahan, ya, walaupun tidak sama persis, tapi ada bahagian darinya. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Sahal bin Abdullah, beliau adalah At-Tustari rahimahullah, ya, yang kita bacakan akidahnya di 2 pertemuan sebelumnya. Sahal bin Abdullah rahimahullah, beliau berkata, "Man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama." Siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, hendaknya dia melihat majelisnya para ulama. Yaji'ur rajul, bagaimana persamaannya? Kata beliau, yaji'ur rajul fayaqul, ya fulan, ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bi kadza wa kadza? Fayaqulu khalaqat imra'atuh. Kalau mau lihat persamaannya, lihat majelisnya para nabi, lihat majelisnya ulama. Ada orang datang berkata kepada ulama, wahai fulan, yakni ulama fulan, bagaimana pendapat Anda tentang seorang lelaki, seorang suami yang bersumpah ya, atas istrinya kalau dia melakukan ini dan begini maka dia talak. Maka dia mengatakan talaqat imra'atuh. Maka jawabannya kata ulama ini tentunya tidak dibawakan contoh detail yang di sini, hanya ingin menunjukkan persamaan saja. Ini contoh iftiradi, contoh yang sifatnya iftiradi, permisalan saja. Ada orang datang, ya ulama fulan, ya alim fulan, bagaimana hukum orang yang bersumpah mengatakan begini dan begini kepada istrinya? Ini bukan contoh kasusnya, bukan detailnya. Intinya ada yang bertanya kepadanya. Fa yaqulu talaqat imra'atuh. Maka si alim ini mengatakan istrinya sudah kena talak, jatuh talak. Wa yaji'u akhar fa yaqulu ma taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bi kadza wa kadza. Pertanyaannya persis sama. Orang yang berbeda bertanya kepada orang alim yang sama. Pertanyaannya sama. Apa hukumnya seorang suami yang bersumpah ya ala imra'atihi bi kadza wa kadza? Fa yaqulu laysa bihanasi bi hadzal qaul. Maka si alim mengatakan dia tidak membatalkan, dia tidak dianggap melanggar sumpah dengan ucapan seperti itu. Maksudnya pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda. Jawabannya apa? Berbeda. Kata beliau, walaysa hadza illa linabiyyin aw alim. Tidak ada yang boleh melakukan menjawab seperti ini kecuali seorang nabi atau orang yang berilmu.
Itu maksudnya persamaannya. Konteks pertanyaan sama tapi jawaban bisa berbeda. Fa'rifu lahum dzalik, maka akuilah kedudukan majelisnya ulama. Fa'rifu lahum, yakni akuilah mereka akan kemuliaan majelis-majelis ilmu. Kata beliau selanjutnya, fa'ala talibil ilmi an ya'rifa li majalis ilmi haqqaha. Karena itulah wajib seorang penuntut ilmu mengetahui kemuliaan majelis ilmu. Majelis ilmu di sini baik yang sifatnya formal maupun non formal, baik yang di masjid maupun di kelas. Ya. Majelis ilmu umum, majelis dzikir itu umum, di mana tuh? Di rumah tempatnya. Intinya adalah majelis dzikir tempat. Sudah kita sebutkan definisi majelis adalah apa? Dua orang atau lebih duduk di satu tempat, itu dikatakan majelis. Nah, kalau dibicarakan ilmu agama di situ, dibicarakan Quran hadis, maka itu sudah dianggap majelis ilmu walaupun cuma 2 orang muzakkar di antara mereka misalnya. Nah, maka umum di sini, bukan terbatas pada di masjid atau di pesantren dan semacamnya, tapi di mana pun majelis ilmu harus dimuliakan. Fa yajlisu fiha jilsatal adab. Hendaknya dia duduk dengan duduk yang beradab. Kalau kita di Indonesia duduk beradab itu apa? Apa namanya? Nah, duduk bersila. Itu duduk beradab di Indonesia. Orang duduk seperti itu di majelis ilmu. Jangan duduk kayak mau apa namanya? Duduk kayak mau makan, ya. Kaki kirinya didudukin, kaki kanannya ditegakkan, ya. Atau duduk sambil memeluk 2 lutut sambil nyender. Atau duduk sambil panjangkan kaki tangannya ke belakang. Ini semua duduk-duduk yang tidak berhadap di majelis. Ya. Wa yusqi ila syekhi nadiran ilaihi. Dia pasang telinganya baik-baik ke ucapannya gurunya seraya melihat ke gurunya. Jangan melihat ke yang lain-lain. Fala yaltafitu anhu min ghairi darurah. Jangan dia palingkan pandangannya dari gurunya kecuali ada sesuatu yang mengharuskan. Ya. Ada orang masuk terlambat, assalamualaikum, semua nengok ke dia. Ya, kayak tadi ada panitia perbaiki sistem, semua lihat ke sistem. Ya, padahal gurunya menjelaskan. Ini tidak beradab. Fokus pasang telinganya ke gurunya, pandangannya ke gurunya saja. Wala yattaru lidhajjatin yasma'uha. Apa-apa? Wala yattaribu. Dan jangan dia goyang ittirab. Gelisah dari majelisnya hanya karena ada suara keras yang didengar dari luar. Allah Subhanahu wa taala menegur sebagian sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat, kemudian ada yang bawa ada pasukan ada rombongan dagang dari Syam di luar masjid bawa barang-barang jualan, semua keluar meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 12 orang sahabat saja yang tertinggal. Turunlah ayat dalam surah Al-Jumu'ah itu. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahu an infadhu ilaiha wa tarakuka qaima. Nabi berkhutbah, ada di luar dagang, ya, promo, ya, langsung keluar dari masjid, ya, misalnya. Nah, ini jangan jadi orang taklim kemudian didengar ada di luar ada ribut-ribut apa, jangan tidak usah ditolak. Selama tidak kenapa-kenapa masjidnya, ya tenang saja di situ. Wala ya'tasu bi yadihi wa rijlihi, jangan dia bermain-main dengan tangannya dan kakinya. Ya, tangannya di pokoknya, atau main-main dengan pulpennya, main-main dengan jenggotnya, main-main dengan sorbannya, ya. Apalagi main-main dengan HP-nya. Ini jadi tidak layak lagi. Suatu kisah menarik dari Syekh. Saya sering mengutip Syekh Hamid Akram Al-Bukhari karena saya sering ikut mengikuti majelis beliau. Makanya banyak sekali adab yang saya dapatkan dari beliau. Di antara adab yang menarik dari Syekh Hamid Hafizahullah Taala, suatu ketika beliau setengah mengajar majelis, kalau nggak salah majelis Sunan Abu Daud tahun lalu. Ketika Sunan Abu Daud, tiba-tiba telepon beliau berdering, diangkat, dimatikan. Setelah itu berdering lagi. Jadi dari pertama beliau boleh lihat siapa yang telepon, terus beliau matikan, beliau tidak angkat di majelis. Beliau sedang mengajar. Tidak lama berdering lagi, diangkat, dilihat siapa yang telepon, kemudian baru diangkat. Beliau bicara sebentar, ya, menjauh dari mic, kemudian berbicara. Setelah selesai, beliau tutup. Kemudian beliau menjelaskan bahwa
pada dasarnya tadi itu ibu saya sudah beritahu sama ibu kalau beliau nelpon dan saya matikan berarti saya sedang mengajar. Tapi kalau ibu saya nelpon setelah itu berarti perkara itu penting. Perkara itu penting. Artinya kalau tidak dijawab, ibunya sudah tahu bahwa sedang mengajar. Kecuali kalau penting boleh telepon lagi. Dan kata beliau bahwa sesungguhnya tidak selayaknya seorang itu mengangkat telepon di majelis ilmu. Kecuali kalau yang menelpon itu ibu, maka ibu didahulukan di atas segalanya. Ini di dalam masalah ini, termasuk dalam adab. Ya, asalnya orang tidak berbicara, tapi kalau yang menelpon itu ibu, diangkat kalau memang penting. Kalau memang ada seperti itu, maka ini hal yang baik. Seperti ini adab yang subhanallah yang kita dapat dari para ulama kita. Ya, biasa seperti itu. Jadi pada dasarnya tidak boleh seorang itu melakukan kegiatan lain di dalam majelis ilmu kecuali fokus kepada pengajar, fokus kepada apa yang si pembicara menulis, mendengarkan dengan baik. Jangan dia menyanyiakan waktunya datang kemudian dia melakukan hal yang sia-sia di tengah majelis dan dia pulang mendapatkan minim berkah. Mungkin banyak yang dicatat tapi berkahnya kurang. Banyak yang dicatat tapi berkahnya kurang. Kenapa? Dia melakukan abas dalam majelis ilmu. Ya, hal yang kurang baik di majelis ilmu. Wala yastanidu. Karena itulah tidak selayaknya yang di antara yang disebutkan juga oleh salah seorang guru kami Syekh Nasir bin Ahmad As-Suhaji hafizahullah, beliau menyatakan bahwa selayaknya seorang ketika menunggu telepon dari gurunya, dari orang penting misalnya di tengah majelis, dia sudah sebelum mulai majelis dia datang ke gurunya minta izin. Afwan sebentar, saya lagi menunggu telepon penting nih. Sebentar, kalau di tengah majelis ada telepon saya harus angkat, diizinkan. Kalau diizinkan ya diangkat. Jadi jangan kemudian di tengah majelis tiba-tiba angkat telepon tanpa minta izin, langsung pergi meninggalkan kemudian angkat telepon tanpa minta izin. Kita sudah tahu adab-adab dalam meninggalkan majelis. Adab-adab meninggalkan majelis. Ya, minta izin. Kalau diizinkan dia, kalau enggak, ya, karena di sini ada hak yang harus ditunaikan. Jelas? Nah, ketika ada telepon berdering dan harus untuk diangkat, tidak boleh tidak. Kalau bisa dipending ya dipending. Jangan diangkat di tengah majelis ini. Ya. Kalau harus maka minta izin kemudian, atau kalau sebelumnya ada hal yang penting minta izin terlebih dahulu di awal majelis. Afwan saya sedang menunggu telepon penting sekarang. Jadi kalau di tengah majelis berdering saya harus angkat, saya minta izin. Demikian adab itu, dan itu adab. Dan itu bukan bentuk ulu, bukan bentuk berlebih-lebihan. Ya. Demikianlah seorang mengagungkan ilmu. Ketika dibacakan kepada ilmu, maka dia menghormati, maka dia mendengarkan dengan baik. Wala yastaridu bi hadrati syaikhi. Jangan dia bersandar ketika gurunya datang. Ketika gurunya ada. Kecuali yang sudah jamaah tua-tua, yang tua-tua misalnya, atau ada penyakit sender di dinding dia. Tapi kalau masih anak muda, gurunya belum datang sudah pasang punggung di dinding duluan. Ya, sudah siap-siap sender, ambil bagian-bagian belakang. Ini kurang beradab. Jangan dia senderkan, duduk nyender di tengah majelis. Duduk tegak. Wala yattaki wala yadihi. Jangan dia ittika dengan tangannya. Ya, ittika apakah dengan sikunya atau dengan tangannya? Nyender ke salah satu sisi tubuh dengan bertumpu pada salah satu tangan, kanan atau kiri. Itu ittika namanya. Wala yukthiru tanahum wal harakah. Jangan banyak berdehem, gitu. Kecuali memang membutuhkan sakit. Jangan banyak tanahnuh dan jangan banyak bergerak di dalam majelis. Wala yatakallamu ma'ajarihi. Jangan berbicara sama teman di sampingnya. Kalau ketinggalan catatan dia mendengarkan, nanti selesai majelis baru dicatat. Kalau ada yang tidak jelas, jangan tanyakan kepada temannya, jangan diskusi di tengah majelis. Ya. Lagi belajar bahasa Arab, tidak tahu jawabannya, tanya ke temannya beritahu, akhirnya ngobrol di kelas. Ya kan? Belajar bahasa Arab tidak tahu, tunggu dijelaskan. Jangan usah diskusi dengan teman di tengah majelis. Iya. Wa idza atasa khawfa sautahu. Kalau dia bersin, dia rendahkan suaranya. Jangan bikin kaget satu majelis. Ya, ditahan bersinnya. Wa idza tasa'aba satara famahu ba'da raddihi jahdahu. Kalau dia menguap, dia tutup mulutnya setelah dia berusaha menahannya. Kalau tidak bisa ditahan, ya harus setidaknya ditutup mulutnya. Walaupun harus menguap,
maka dia tutup mulutnya. Ini termasuk adab-adab dalam menguap, adab-adab dalam bersin, adab-adab dalam berbicara. Ini semua ya selayaknya dipahami dan dipelajari oleh seorang muslim. Adab-adab yang semacam ini, karena ini adab-adab yang sifatnya harian, terjadi setiap hari pada diri seorang penuntut ilmu, maka tidak selayaknya dia tidak mengetahui adab-adab seputar itu. Wa yanqamu ila tawqir majalisil ilmi ijlalu awqiyatihi allati yufadu fiha. Dan termasuk dalam kategori memuliakan majelis ilmu adalah memuliakan bejana-bejana ilmu, sumbernya ilmu, referensinya ilmu, yang ilmu itu disimpan di dalamnya. Apa itu? Wa imaduha al-kutub. Ya, secara khusus yaitu buku-buku. Baik itu buku cetak atau buku tulis atau misalnya kaset-kaset atau DVD atau flash disk, kalau memang di situ ilmu semua isinya, ya dimuliakan. Nah, fallaiqu bi thalibil ilm, maka selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, bagaimana sikap seorang penuntut ilmu kepada buku? Saunu kitabihi, menjaga bukunya. Tadi buku tulis atau buku kitab, dijaga baik-baik. Jangan ada debu di situ. Adalah para ulama, sebagian di antara ulama salaf, setelah membaca Al-Quran, dia mengangkat Al-Quran di atas kepalanya, kemudian dia mengatakan, "Hada kitab Rabbi." Ini kitab Tuhanku. Ini pengalaman. Bukan pengkultusan yang berlebih kepada kertas, tapi ini tempat adalah Al-Quran Al-Karim, ini mushaf. Tertulis dalamnya Al-Quran Al-Karim, maka dimuliakan. Karena itulah walaupun dia kertas, tapi ketika ada Al-Quran di situ tidak boleh menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu. Menurut kesepakatan Imam 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad sepakat tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau tidak wudu, kalau berhadas. Walaupun bukan masalah kertasnya, ada Al-Quran di dalamnya, dimuliakan. Maka para ulama, sebagian ulama salaf ketika saya membaca Quran, dia angkat Quran di kepalanya, kemudian dikatakan, "Hada kitab Rabbi." Ini kitabnya Tuhanku, memuliakan. Maka demikian pula kitab-kitab yang berisi ilmu, kita hormati. Bukan pengkultusan yang berlebih, tidak. Itu adab. Sudah berlalu di poin yang pertama kan, ada sebagian orang yang memandang adab seperti ini itu bentuk gulu. Tidak, apanya gulu kalau berdasarkan dalil. Nah, jadi dijaga kitabnya. Ya, termasuk menjaga jangan cuma koleksi baru berdebu, ada sarang laba-labanya di situ, dikoleksi dan pernah dibaca, enggak dijaga. Nah, saunu, baca kitab tersebut. Dan ada satu satu materi ringkas dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, menarik bagaimana cara mengkhatamkan membaca maktabah yang banyak belum dibaca, cara cepat membaca dan setidaknya mengetahui apa isi-isi buku itu. Ada cara cepatnya, beliau sebutkan ada videonya di YouTube itu. Teman coba dengar. Bagi yang punya banyak kitab yang belum dibaca-baca, cuma numpuk, nah itu. Ada trik cara cepat membaca ataupun menguasai dan mengetahui isi dari buku yang ada di perpustakaannya, sehingga kalaupun tidak baca semuanya, dia sudah tahu poin-poin isi bukunya secara global. Ini sangat menarik. Ya, beliau paparkan itu caranya. Agak panjang ya, kita tidak sebutkan di sini. Intinya kita jaga buku itu, jangan kotor, jangan berdebu, jangan ada kutu bukunya, ya sampai buku kertas kuning sudah robek digigit sama. Jadi perhatikan ada rayap. Ya, ini tidak menjaga buku, tidak memuliakan ilmu. Wahibduhu wa ijlaluhu, dimuliakan, dijaga, walitinau bihi, diperhatikan. Ya, kalau berdebu dihilangkan debunya. Fala yaj'aluhu sunduqan yahshuhu biwadaihi. Jangan dijadikan bukunya itu seperti sunduk, sebagai kotak yang dia taruh barang-barangnya di atasnya. Tahu tak kan? Ini kotak. Saya taruh HP di sini. Nah, saya taruh lagi ini di sini, saya taruh ini lagi di sini. Nah, jangan jadikan buku itu seperti itu. Buku, kitab atau buku tulis catatannya ditaruh di bawah, nanti saya taruh pulpen, taruh Steve X, taruh ini. Jadi buku paling bawah ditaruh barang-barang di atasnya. Ini tidak memuliakan. Ya, atau buku di sini kitab nih, kitab, pulpen di atasnya, ada HP lah di sini, ada, jadi bukunya di bawah. Ini tidak layak. Dihormati buku itu, jangan dijadikan dia landasan untuk menyimpan barang-barang. Seharusnya HP-nya di bawah, kitabnya di atas. Ya, bukan kitabnya di bawah, HP-nya di atas. Tidak sampai sini. Itu bentuk memuliakan ilmu.
Jangan dijadikan ditumpuk bukunya. Misalnya kalau ada buku umum sama buku agama, ya buku umumnya di bawah, jangan buku agamanya di bawah, buku umumnya di atas. Ilmu umum maksudnya. Jadi jangan jadikan buku itu sebagai tempat nyimpan barang-barang seperti sunduk kotak, kata beliau. Wala yaj'aluhu bukan. Nah, jangan jadikan buku. Apa itu buku? Buku itu trompet. Jadi dikasih ini. Nah, ini paling banyak yang melanggar. Terutama yang dapat pembagian fotokopian. Nah, dikasih gini. Ini melanggar, tidak berarah pada ilmu. Ini dijadikan buku. Kalau sama-sama dulu sekolah kan begini baru taruh di. Kalau sekolah itu taruh di kantong belakang ya. Kalau buku zaman sekolah dulu dilipat. Jangan jadikan buku, jangan jadikan kayak trompet begini. Dilipat bukunya. Ya. Kadang ada orang buku karena bukunya gampang, ditaruh di depan kantong motor di depan masukkan. Tidak layak buku seperti itu. Apalagi kalau misalkan di bawah bagasi, kalau dipatahin bagasi motor boleh didudukin, tidak layak lagi. Dia tidak layak. Ya. Jangan taruh ilmu di buku di tempat-tempat seperti itu. Dimuliakan ilmu tersebut. Ya, masa ilmu buku agama ditaruh di bagasi motor baru didudukin di atas. Ya, tidak layak. Tidak memuliakan ilmu. Ya. Itu gunanya tas. Ya, beli tas. Atau masukkan kalau pakai jaket taruh di depan. Intinya jangan di tempat hendaknya dimuliakan terus. Jelas? Wala yaj'aluhu bukan, jangan digulung-gulung, ya, dilipat-lipat, apalagi bahkan termasuk yang ditegur oleh para ulama yaitu membawa buku seperti ini. Jadi ini dibawa ini. Jadi bukunya rapat dengan pantat. Ya, tahu kan? Nah, dibawa berjalan begini nih. Jadi yang bukunya rapat dengan pantat. Seharusnya kata mereka digunakan. Nah, di sini atau di mana? Jangan rata dengan panggul kalau membawa buku itu dengan tangan. Ya. Ini semua masuk dalam bentuk memuliakan diri. Dengan cara memuliakan buku. Dan sampai sini bukan pengkultusan kepada benda mati, tidak, tapi kandungan di dalamnya. Ya, kandungan di dalamnya. Jelas? Idza wada'ahu bi lutfin wa inayah. Kalau dia meletakkannya, dia letakkan dengan lembut dan penuh perhatian. Jangan sampai ke rumah dilempar ke kasur. Ya. Nah, seperti dalam Muhammad ini. Diletakkan pelan-pelan di meja. Sampai letakkan pelan-pelan. Jangan dilempar di ini. Jangan ditaruh di lantai yang punya. Jangan taruh di lantai. Selalu minimal tas atau tangan atau apa. Jangan taruh buku di lantai walaupun cuma fotokopian. Sebagai bentuk ta'zim kepada WAIL, ujiannya ini. Ya. Intinya itu tadi. Diperhatikan dengan baik, dijaga. Roman Ishaq bin Rahawai yauman di kitabin kana jadi. Suatu ketika Ishaq bin Rahawai rahimahullahu taala melempar sebuah buku di tangannya. Dilempar, mungkin taruh di mana, bukan hanya lempar bagaimana. Mungkin dikasih begini ya, dilempar turun. Fara'ahu qila Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal melihat Ishaq bin Rahawai melemparkan bukunya seperti itu. Faqadiba, maka beliau marah wa qala ahakadha yuf'al bi kalamil abrar? Apakah begini cara memperlakukan ucapannya orang-orang baik? Yang ulama. Begini cara memperlakukan, dilempar bukunya, dilipat-lipat, didudukin, di apa ya? Kalau di pondok kadang buku karena saking semangatnya jadikan bantal, tumpuk buku bantal itu jadi boleh. Itu masuk bentuk minimnya ta'zim kepada ini. Dan hal-hal remeh seperti ini yang akan mempengaruhi makanya ini. Jangan dipandang remeh hal seperti ini. Kadang inilah yang mempengaruhi orang itu ilmunya berbalik atau tidak. Perkara-perkara kecil seperti ini. Iya. Wala yaltaki ala kitab, jangan nyender buku taruh baru dia ketika tindis buku begini, ditindis bukunya. Ya. Au yada'u 'inda qadamaihi, atau dia taruh buku di kakinya, di arah kakinya. Buku di sini, anggaplah misalnya dia luruskan kakinya ke depan, ya, kemudian ada buku di depannya, tidak sopan. Sebagaimana tidak sopan menjulurkan kaki ke arah kiblat, bukan dibilang haram atau tidak sopan, kiblat.
Adab, kita berbicara masalah adab, bukan masalah halal haramnya atau mubah, tidak. Kita berbicara masalah adab di sini. Dan seorang penuntut ilmu punya kadar apa tadi saya katakan? Punya standarisasi lebih tinggi dibandingkan sekedar mubah. Ya. Wa idza kana yaqra'u fiha la syai'in rafa'ahu 'anil ard. Kalau dia membaca buku kepada seorang guru, dia angkat dari tanah. Ini jangan dikasih taruh di lantai. Pakai meja, pakai alas tasnya, dipegang pakai tangan, diangkat. Jangan taruh di lantai kemudian dia baca. Wa hamalahu bi yadihi, hendaknya dia membawanya dengan dua tangannya. Jelas? Maka ini semua merupakan adab-adab ya, yang hendaknya diperhatikan ya oleh seorang penuntut ilmu dalam memuliakan buku. Ya, dan hal-hal yang seperti ini sekali lagi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena hal-hal yang seperti ini menjadi sebab seorang itu mendapatkan keberkahan ataukah kehilangan keberkahan dalam menuntut ilmu. Ya. Berikutnya al-ma'ni as-sabi asyar. Poin yang ke-17, bentuk ke-17 dari pengagungan ilmu. Az-zabbu 'anil ilmi wad-dawdu 'an hiyarihi. Az-zabbu 'anil ilmi, membela ilmu. Membela ilmu, wad-dawdu 'an hiyarihi. Ya, menjaga hiyab. Hiyab bentuk jamak dari haud, telaganya ilmu, dijaga. Jadi dia bela ilmu itu, dia jaga ilmu itu. Inna lil ilmi hurmatan wafirah. Ilmu itu memiliki kehormatan yang besar, kehormatan yang wafirah, yang besar, yang banyak. Tujibul intisara lahu idza tu'rida li janabihi bima la yasluh. Wajib seseorang itu untuk menolong ilmu, melindungi ilmu ketika ada tindakan-tindakan yang mengarah, tindakan-tindakan yang tidak layak diperlakukan pada ilmu. Seorang penuntut ilmu, seorang pengajar wajib untuk membela ilmu ketika ada hal-hal yang kurang layak ditujukan kepada ilmu. Bagaimana bentuknya? Di sini beliau sebutkan beberapa contoh. Yang pertama kata beliau, waqad dhahara hadzal intisar 'inda ahli ilmi fi madhahir. Ada beberapa contoh pertolongan para ulama kepada ilmu. Di sini beliau berikan beberapa contoh. Waqad dhahara hadzal intisar, pertolongan terhadap ilmu ini nampak inda ahli ilm, di kalangan ulama, fi madhahir, dalam beberapa bentuk. Fi madhahir, dalam beberapa bentuk. Yang pertama, minha ar-raddu 'alal mukhalif, menyanggah orang yang menyelisihi al-haq, membantah ataupun menyanggah orang yang menyelisihi kebenaran. Faman istabanat mukhalafatuhu lisyari'ah rudda 'alaihi ka'inan man kan. Siapa yang sudah nyata ya, sudah diklarifikasi tadi 6 langkah tadi sudah diklarifikasi, sudah jelas itu penentangan, bukan penyelisihan murni, bukan masalah ijtihadiyah, murni dia melanggar syariat, maka wajib untuk dikembalikan kepada kebenaran siapapun orang itu yang keliru, walaupun dia seorang ulama. Hamiyatan lid-din, untuk menjaga agama. Nasihatan lil muslimin, untuk menjaga sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Baik. Jelaskan, jadi kalau ada kekeliruan yang terjadi pada seorang alim, jelas-jelas dia menyelisihi, sudah klarifikasi dan juga sudah diklarifikasi betul tidak melakukan atau mengucapkan ucapan seperti ini, dan dipastikan bahwa ini murni bukan masalah ijtihadiyah, ini kekeliruan murni, maka dia harus dikembalikan kepada kebenaran siapapun dia. Ilmu harus dilindungi dari hal-hal yang seperti ini. Kekeliruan ulama itu, kekeliruan ulama jangan dimasukkan dalam kategori ilmu. Ilmu harus dijaga dari kekeliruan seperti ini. Ya. Baik, dan tentunya ketika seorang meluruskan kekeliruan seperti ini tidak mengharuskan saling membenci, tidak. Karena ini sebagai bentuk nasihat. Sebagai bentuk nasihat, tidak mengharuskan seorang itu berpecah belah, saling membenci dan seterusnya. Dan para ulama turun-temurun dari dulu itu saling menasihati, saling menyanggah satu sama lain, tapi tidak membuat mereka saling membenci. Ya. Dan tidak menafikan kemuliaan dan keilmuan mereka. Nah, Ali bin Madini rahimahullah termasuk ulama yang menerima seruan Al-Quran itu makhluk.
karena ya ijtihad darurat ya. Imam Ahmad rahimahullah taala kemudian tidak mengucapkan salam kepada, tidak menjawab salamnya, ya tidak. Pokoknya beliau nampakkan sikap pengingkaran kepada Ali bin Madini. Padahal Ali bin Madini siapa? Siapa Ali bin Madini? Kata Al-Bukhari, "Mastasghartu nafsi illa inda Ali bin Madini." Saya tidak pernah memandang saya lebih rendah kecuali di depannya Ali bin Madini. Saya tidak merasa tidak pernah minder di depan ulama manapun kecuali di depannya Ali bin Madini. Siapa beliau? Tapi bersama dengan itu, ya terjadilah apa yang terjadi pada diri beliau. Imam Ahmad tegas, dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam soalatnya kepada Imam Ahmad ketika menyebutkan ada beberapa pertanyaan yang ini pertanyaan ditanyakan oleh Ibnu Madini kepada Imam Ahmad, tapi sengaja tidak disebutkan namanya oleh Abdullah, tidak disebutkan bahwa ini bertanya Ali bin Madini sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk tahdir. Tahdir di sini maksudnya memberikan pelajaran bahwa tidak bisa seperti itu. Seorang ulama yang terkenal seperti itu tidak bisa kemudian dengan seenaknya mengambil rukhsah, karena tanggung jawab itu berat. Kamu adalah panutan umat. Ada pertimbangan-pertimbangan untuk orang-orang tertentu. Menurut Imam Ahmad itu jangan mengambil rukhsah. Kalau semua ulama mengambil rukhsah, bagaimana orang tahu yang benar? Kan begitu. Apalagi dia tokoh sebesar itu maksudnya Imam Ahmad pertimbangannya. Walaupun kita yakin juga Ibnu Madini punya pertimbangan lain tentunya, tapi intinya seperti itu. Saling menyanggah, saling membantah, tapi tidak menunjukkan mereka berpecah belah, saling membenci, tidak. Ya. Tidak kayak sekarang. Sekarang itu kayak tahdir itu sudah mengharuskan saling membenci. Pokoknya kalau tahdir harus dibenci, tidak. Atau kalau dijelaskan kesalahannya harus dibenci, tidak seperti itu. Ya. Terlalu hassas, terlalu perasa, ya orang zaman sekarang. Baru diluruskan kesalahannya dibilang ditahdir, tidak. Cuma nasihati. Nah, dan itu juga tidak mengharuskan adanya at-tabaghud atau tafarruq di antara keduanya. Baik. Dan dalam menjelaskan kekeliruan orang yang berilmu, kata Ibnu Rajab rahimahullah, syarat bagi orang yang ingin menjelaskan kekeliruan orang yang berilmu adalah, kata Ibnu Rajab, idza ahsana al-khitab wa asaba al-jawab. Idza ahsana al-khitab wa asaba al-jawab. Kalau bagus cara berbicaranya dan apa yang disampaikan juga benar. Jadi kalau mau meluruskan ulama ada dua syaratnya. Yang pertama, kamu benar dalam mengkritisi, kamu yang benar di sini. Yang kedua, kamu pilih kata-kata yang baik. Khitabnya harus sopan tanpa menjatuhkan kehormatannya. Jangan sudah jelas-jelas alim, dia berilmu secara umum ya. Secara umum kita bisa lihat rekam jejaknya, dia berdakwah kepada sunnah. Rekam jejaknya secara umum. Kemudian satu dua kekeliruan terjadi, ya. Kemudian dibodoh-bodohin, bodoh, tolol, goblok. Ya. Ini kan tidak insaf. Hanya karena satu dua tiga kesalahan. Ya, tentunya ini umum ya. Kita tidak berbicara mengenai apa naud kekeliruannya, tapi secara umum seperti itu. Seorang harus melihat. Ya, karena itulah para ulama ditanya seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Muslim ditanya ketika ada terjadi kekeliruan di tengah seorang ulama alim melakukan amalan sesuatu yang bid'ah, bagaimana cara menyikapinya? Kata beliau, kita lihat orangnya. Ketika beliau ditanya mengenai hukum seorang yang bersama-sama dengan ahli bid'ah misalnya, apa hukumnya dia? Apakah diterapkan itu kaidah burung atau tidak? Sama. Siapa yang bersama dengan ini maka dia sama dengan dia, kan gitu ya? Kata beliau, lihat kalau dia asalnya adalah dai kepada sunnah, rekam jejaknya nampak dia asalnya seperti itu, keseluruhan dakwahnya di atas sunnah, kemudian ada satu dua momen dia di mana dia bersama dengan orang yang dianggap sebagai mengambil beda, nggak bisa ini kemudian dijadikan menggugurkan semua, menggugurkan semua bertahun-tahun dia berdakwah kepada sunnah kemudian gugur hanya gara-gara dia satu dua momen tertentu bersama dengan ini, mungkin karena ada jihad, mungkin karena ada jihad, ya. Nah, tapi kalau asalnya dia memang tidak sunnah, rekam jejaknya nampak, kemudian bersama dengan orang itu, nah ini baru bisa diterapkan. Maka jangan asal terapkan siapa yang bersama dengan itu maka dia sama dengan mereka. Jelasan di sini. Baik. Minha, bentuk yang kedua dari pembelaan terhadap ilmu adalah hajrul mubtadi. Memboikot al-mubtadi. Zakarahu Abu Ya'la al-Farra ijma'an.
dikutip ijma dalam hal ini. Ya. Dan ini butuh pembahasan penting, butuh pembahasan tersendiri ya. Hajrul muqtadi itu dilakukan kalau ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat maka tidak boleh hajrul muqtadi. Di antara maslahat hajrul muqtadi adalah kalau dia diboikot dia sadar. Kalau dia diboikot tanpa menentang, jangan diboikot. Dari mana? Hukum asal menjauh memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari haram, ya kan? La yahillu apa? Li muslimin an yahjur akhahu, saudaranya walaupun dia melakukan bidah, tidak boleh dijauhi lebih dari 3 hari tanpa ada alasan yang dibenarkan. Boikot, kapan diboikot? Dia taubat, iya dilakukan. Bahkan bukan 3 hari sampai 50 hari kayak yang boikot Ubay bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Tidak ada masalah kalau memang ada masalah. Tapi kalau diboikot juga tidak ada gunanya. Yang lebih lucu lagi kalau yang memboikot itu kaum minoritas. Kaum minoritas memboikot yang mayoritas. Gimana ceritanya kan? Gimana mana itu yang memboikot yang mayoritas? Ya. Barulah itu memberikan efek jerat. Tapi kalau dia satu kampung dia cuma bersepuluh memboikot satu kampung, ya, kan tidak lucu. Ya. Bukan memboikot, namanya itu kalian memutus. Nah, jelas. Maka ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya tidak boleh mendiam memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari. Nah, kata beliau, "Fala yu'khadhu ilmu an ahlil bidah." Maka tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bidah. Tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bidah. Bedakan mengambil ilmu dengan menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran harus diterima dari siapapun. Bukan dalam konteks kita datang ke dia tanya ya, bukan. Tiba-tiba kita baca ada ucapan satu dan benar. Sudah diterima, mengapa kita kalau itu benar? Kita tidak pandang siapa yang mengucapkan. Yang diucapkan ini kebenaran. Jadi kita tidak menuntut ilmu dari ahlul bid'ah, tapi bukan berarti menolak kebenaran kalau dia benar hanya gara-gara dia bukan dari ahlus sunnah. Dan para ulama dari zaman dahulu amal mereka seperti ini sampai di zaman sekarang, ya, sampai di zaman sekarang. Dan ini butuh kasus tersendiri masalah ini, bagaimana dawabit batasan seorang boleh mengambil kebenaran dari ahli bidah. Tapi semua sepakat tidak boleh menuntut ilmu dari ahli bidah. Menuntut ilmu, ini sengaja datang duduk belajar dari situ. Tapi kalau tanpa dicari-cari tiba-tiba ada kalamnya sesuai benar hak, ngapain ditolak? Ya kan? Hanya gara-gara yang mengucapkannya itu. Karena kebenaran itu dolatul mukmin, hartanya seorang muslim. Dimanapun dia temukan, aina wajadahu akhadha. Dimanapun dia dapatkan dia ambil. Tapi menuntut ilmu tidak boleh. Ya. Itu jelas. Walakin idza turra ilaihi fala ba's. Namun kalau terpaksa menuntut ilmu dari ahlul bidah, maka tidak ada masalah. Kama fi riwayati anhum ladal muhadditsin. Sebagaimana meriwayatkan hadis dari mereka, dari ahlul bidah, sebagaimana di kalangan ahli hadis. Tapi ini butuh pembahasan tersendiri mengenai hukum riwayat hadis dari ahlul bidah. Intinya secara umum untuk di masa sekarang itu sudah tidak seurgen di masa lalu. Kalau masa lalu iya, ya, masa lalu iya. Ada hadis cuma sama dia saja dan dia ahlul bidah, tapi cuma dia sama dia hadisnya, ya, maka diambil untuk menjaga hadisnya supaya tidak hilang. Yang penting dia jujur, tidak bohong. Tapi di zaman sekarang, ya itu sanad hadis tidak fungsinya tidak seperti zaman dahulu lagi. Sekarang sanad hadis fungsinya bukan untuk mengetahui sahih tidaknya hadis dan semacamnya. Itu sudah beda penggunaannya, sehingga untuk diterapkan di masa sekarang ini keliru. Kalau ada yang mengatakan boleh meriwayatkan dari siapa saja, ya, biar ahli bidah kita ambil sanadnya, riwayatnya, tidak ada masalah. Yang penting ini, ya, dengan berdalil ulama, amalan ulama terdahulu misalnya. Yang pertama bahwa intinya ini butuh pembahasan tersendiri agak cukup panjang, ya, tentang masalah sanad ini. Ala kulli hal, ada contoh yang sangat baik dari Syekhina Abdul Haq bin Wahid Abdul Haq ibn Abdul Wahid Al-Hashimi rahimahullah. Beliau guru Syekh bin Baz dari sisi riwayat. Beliau Syekh bin Baz meriwayatkan hadis Nabi SAW lewat Syekh Abdul Haq ini. Beliau di awal menuntut ilmunya beliau mengumpulkan riwayat sanad dari mana saja. Belakangan setelah beliau mumpuni dalam ilmu,
ketika dia ingin memberikan riwayat sanad kepada murid-muridnya, beliau hanya pilihkan guru-gurunya yang ahli sunnah dan membuang banyak guru-gurunya yang bukan ahli sunnah, yang tidak meriwayatkan darinya. Ya, ini contoh, salah satu contoh ulama belakangan yang mutaharrik, punya filter yang baik dalam masalah ini. Tapi ada bukan berarti yang lainnya juga yang mengumpulkan dari mana-mana, karena ini hanya sekedar riwayat. Harus dipahami juga begini, dalam sanad ataupun riwayat, ketika kita meriwayatkan dari seorang guru, ya tidak berarti maksudnya ilmunya diambil, kan cuma riwayat doang, bahwa lewat dia kita meriwayatkan hadis ini atau buku ini. Adapun mempelajari bukunya, saya belajar sama ustaz, sama ulama ahli sunnah. Tapi kalau sekedar lewat jalur periwayatan, lewat dia tidak ada masalah. Kan begitu. Toh tidak menunjukkan tazkiyah cuma lewat dia doang. Tapi kalau saya pelajari isinya, harus sama ulama ahli sunnah. Ya, ala kulli hal ini itu penjabaran tersendiri. Wa minha zajrul muta'allim idza ta'adda fi bahsihi. Di antara bentuk perlindungan kepada ilmu adalah seorang guru menegur muta'allim, menegur seorang pembelajar, menegur muridnya kalau terlalu berlebihan dalam bahasnya. Maksudnya di sini dia bahas suatu masalah, ya, di mana misalnya gurunya berbeda pandangan dengan dirinya. Kesimpulannya dia begini, gurunya begitu. Kemudian dia terlalu maksa atau ngotot untuk bahasnya kepada gurunya, tapi begini, saya bilang begini, tapi begini, ya, terlalu apa? Tak ada, melampaui batas dalam bahasnya. Ya. Au dhahara minhu ladadun au su'u adab, atau nampak dari muridnya itu ladat. Al-ladat bermakna khusumah, permusuhan atau perdebatan, afwan. Ladat yakni al-khusumah, perdebatan. Au su'u adab. Jadi kalau seorang guru melihat ada muridnya kurang bagus adabnya atau mancing perdebatan, ditegur. Jangan berpikir tidak apa-apa, dia kan masih baru, dia orang baru mau belajar, tidak apa-apa. Enggak. Kapan dia datang ke majelis-majelis ilmu? Ini berbeda dengan masjid. Kemudian ada masyarakat awam di situ yang memang datang sholat ke masjid, duduk tinggal ceramah, yang mereka menelantarkan adab-adab seperti itu, tidak ada masalah. Tidak perlu ditegur bagaimana. Tapi seorang datang ke pesantren, tinggal di pesantren, atau memang sengaja datang ke majelis ilmu, maka dia siap untuk dididik. Maka jangan kemudian si guru mengatakan tidak apa-apa, dia masih baru, kemudian dia membiarkan orang itu melanggar adab-adab. Jangan seperti itu. Nanti orang lain tidak ada yang sadar bahwa itu melanggar, akhirnya lakukan juga. Maka kalau nampak ada sebagian muridnya yang su'ul adab, ditegur. Dan murid harus tahu bahwa dia ditegur bukan karena dibenci, bukan karena tapi karena dia melanggar adab. Wa in ihtajal mu'allimu ila ikhrajil muta'allim min majlisi zajran lahu falyafal. Dan kalau si muallim sampai pada titik, si pengajar, si guru sampai pada titik di mana dia harus mengusir pembelajar itu dari majelisnya, guna zajran lahu, untuk memperingatkan dia boleh lakukan itu. Boleh diusir. Yang diusir tahu diri lah, jangan sakit hati, jangan gitu. Jangan sakit hati, wah masih banyak guru yang lain selain kamu usir saya pergi yang lain. Ini biasanya yang kayak begini modelnya, tidak kemana-mana, tidak ke situ, tidak juga ke yang lain. Kenapa dia tidak ikhlas menuntut ilmu? Imam An-Nasai rahimahullah ketika diusir oleh gurunya siapa? Al-Haris bin Miskin, diusir, tidak boleh ikut majelisnya. Apa yang boleh dilakukan? Tetap datang, cuma dengar dari sebelah dinding, tidak kelihatan. Jadi ketika diusir jangan masih banyak yang lain. Tidak seperti itu orang tahu ilmu. Kalau diusir, ya, saat itu pergi, tapi berikutnya datang. Kalau dilarang duduk di majelis, duduklah di mana didengar. Kalau pakai speaker luar, di luar duduk dengar. Ya. Kejar ilmu. Karena kita menuntut ilmu bukan ustadznya, tapi karena ilmunya. Ya. Dan pada dasarnya seorang pengajar tidak berhak mengusir orang dan menghalangi orang datang ke majelisnya. Kecuali tadi ada uzur adab di sini, ada butuh takdib kepada orang itu, maka iya, untuk berikutnya dia datang ya jangan diusir lagi lah. Ya, biarkan dia lihat, kalau ada perubahan baru alhamdulillah. Kalau tidak, ya dikasih zajar. Ya, dikasih zajar. Maka boleh kalau sampai pada titik di mana dia harus diusir untuk menjaga ya majelis agar tetap berlangsung atau untuk mengingatkan dia bahwa dia sudah keterlaluan, silakan guru itu melakukannya. Kama kana yaqalu Syu'bah ma'afan bin Muslim fi darsihi, sebagaimana dilakukan oleh Syu'bah ketika mengusir Affan bin Muslim dari
majelisnya. Ini tatkala ada Syu'bah punya kekeliruan dalam riwayat, salah hafal atau salah dalam riwayat, kemudian dimurojaah oleh Affan bin Muslim, ini diluruskan tapi berlebihan. Akhirnya Syu'bah tidak senang dengan caranya, diusir. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan Affan pun paham, itu bukan karena kebencian kepada individu kemudian diusir, bukan. Ini murni untuk menegakkan apa? Adab-adab dalam majelis. Jelas? Baik. Di sini sudah ada yang pernah diusir? Hah? Belum pernah? Jangan ya, tidak enak gitu. Ya. Jadi kalau pun terjadi seperti itu, ya husnuzon kepada guru. Memang saya layak seperti ini. Husnuzon saja. Ya. Nah, jangan kemudian sakit hati, kemudian ini, kemudian itu, ya mencela, kemudian ini. Ya. Nah, ini menunjukkan tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Wa qad yuzjaru al-muta'allimu bi'adam al-iqbali alaihi wa tarki ijabatihi fas-sukutu jawabun. Di antara bentuk hardikan kepada seorang pembelajar yang kurang adab, tadi sudah contoh-contohnya ya. Nah, disanggah, diingatkan kalau dia berlebihan dalam mengkritisi, bisa sampai dalam taraf diusir. Di antara bentuk-bentuknya juga adalah tidak memperhatikan dia. Dia jawab, dia bertanya, dicuekin, jangan dijawab pertanyaannya. Fasukutu jawab, diam itu adalah jawaban. Bagi orang yang tidak beradab, diam itu adalah jawaban bagi pertanyaannya. Qala'ul A'mash, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-A'mash rahimahullah. Baik. Ataukah misalnya ya sudah stop mengajar dulu. Kalau memang banyak yang ini sudah mau diusir semuanya juga, ya. Atau dia tidak mengajar, menghentikan pelajaran sementara waktu untuk memberikan zajar, peringatan kepada orang-orang yang tidak beradab di tengah majelis. Ya, maka ini semua bentuk. Jadi kalau ada ulama atau ustaz atau alim yang melakukan ini, pahami bahwa itu tindakan mereka untuk menjaga dan membela ilmu. Kamu sekarang tidak beradab kepada ilmu saya harus lindungi dari orang-orang kayak kamu. Itu maksudnya. Jadi kalau ada ustaz, alim, masyayikh atau siapapun yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini, ada yang nanya, dicuekin, ya, ada yang nanya, dia tidak jawab, ya. Atau ada yang sampai diusir, husnuzon bahwa mereka melakukan itu sebagai bentuk pembelaan kepada ilmu. Jelas, bukan karena benci kepada individu tersebut, bukan, tapi karena membela ilmu. Wara'aina hadza kathiran min jama'ati nasyuh, kata Syekh Shalih hafizahullah, kami melihat ini beberapa kali dari banyak guru. Minhum al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah. Di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah, farubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'uhu fataraka syai'u ijabata. Terkadang ada seorang yang bertanya dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat bagi dirinya, maka beliau tidak menjawabnya. Sengaja tidak dijawab. Wa amara al-qari ay yuwasila qira'atah. Beliau menyuruh pembaca untuk melanjutkan bacaan hadisnya. Atau au ajabahu bi khilafi qasdihi. Atau dia menjawab sesuai dengan apa? Dengan jawaban yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya Syekh tahu ini orang tahu masalahnya, cuma dia bertanya untuk mencari pembenaran, maka dijawab dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Nah, ini semua merupakan bentuk-bentuk apa? Bentuk pembelaan kepada ilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka sekali lagi, bukan dengan alasan untuk taklif, melembutkan hati-hati penuntut ilmu pemula, kemudian dibiarkan dia seenaknya dalam majelis dari tegur. Enggak seperti itu, namanya. Ada muridnya taruh buku di lantai, ada muridnya main-main dengan HP-nya, kemudian dia bilang, biar saja bapak saya tidak tegur, dia masih bau. Tidak boleh seperti itu, ditegur itu. Ya, kalau memang dia, karena asalnya orang yang datang menuntut ilmu itu siap untuk dididik, ya, sehingga dia sudah siap dengan menerima hal seperti itu. Nah, dan kalau dia sudah belajar adab sebelumnya, dia akan tahu bahwa dia dikasih begitu sama gurunya karena yang maslahat. Itulah fungsinya belajar adab terlebih dahulu. Tapi kalau belum belajar adab, tiba-tiba langsung diusir, sakit hati karena tidak tahu alasannya kenapa. Tidak tahu alasannya gurunya kenapa saya diusir. Atau memang saya salah, tapi masa harus diusir. Memang saya salah, tapi masa. Kalau dia mempelajari adab, dia tahu bahwa itu tindakan apa? Perlindungan kepada ilmu. Ya. Al-ma'qidus tsamin asyar. Pengagungan ilmu yang ke-18, at-tahaffudzu fi mas'alatil
alim. Ya. At-tahaffuz, ya. At-tahaffuz yakni menjaga diri, ya, dalam bertanya kepada seorang alim. Ya, menjaga diri dalam bertanya kepada seorang alim. Maksudnya di sini jangan dia menanyakan sebuah pertanyaan yang membuat alim tersebut menjadi serba salah, tidak enak, atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing keributan, atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing hal yang buruk kepada alim. Jangan tanyakan pertanyaan seperti itu. Ini saya katakan tadi, adab dalam bertanya. At-tahaffuz fi mas'alatil ilm, menjaga adab-adab dalam bertanya kepada seorang alim, mas'alatil alim. Ya. Kata beliau, firaran min masail syagab, hendaknya dia menjauhi pertanyaan-pertanyaan yang asyagab. Pertanyaan asyagab adalah tahyijus syarr. Apa namanya? Pertanyaan yang bisa menimbulkan hal yang buruk. Ya, jangan dia pertanyakan pertanyaan yang bisa memancing hal yang buruk. Misal, ada seorang alim mengisi di masjid. Masjid ini yang punya melakukan suatu amalan yang menyelisihi. Datang pergi bertanya, apa hukumnya amalan ini? Iya, ya kan? Dia mau jadi pahlawan kesiangan dia, menyadarkan yang punya masjid katanya. Ditanya, dijawablah tidak boleh. Sudah, pertemuan pertama itu juga pertemuan terakhir di masjid itu. Ya. Pertemuan pertamanya itu juga pertemuan terakhirnya. Kenapa? Tanya pertanyaan yang memancing hal-hal yang buruk, memancing keributan. Masih banyak pertanyaan lain yang kamu perlu tanyakan untuk kebaikan diri kamu pribadi. Ya. Ini maksudnya masalah syagab ini. Masalah syagab ini masalah-masalah yang bisa memancing hal-hal yang buruk. Wa hifdzan li haibatil alim, menjaga wibawa seorang alim. Ini tadi banyak kadang seorang tadi karena belum diajar adab oleh gurunya, belum belajar buku adab, langsung pergi belajar fikih, langsung pergi belajar apa-apa, belum belajar adab. Kadang dia menanyakan pertanyaan yang akhirnya merendahkan wibawa gurunya. Gara-gara pertanyaannya taklimnya gurunya dihentikan, gara-gara pertanyaannya gurunya jadi kena masalah. Ya, namanya alim kan begini. Ketika seorang alim ditanya, dia dilema. Pertama, pertanyaan ini dijawab. Yang kedua, kalau saya dan itu kewajiban, sampai ditanya sebuah ilmu kemudian dia sembunyikan, misalnya kan, harus dijawab. Di sisi kalau saya jawab, masalah. Ini kan namanya apa? Memberikan haraj kepada si alim. Membuat si alim dilema. Maka kasihan kepada guru. Hendaknya seorang kasihan kepada gurunya. Jangan dia menanyakan suatu pertanyaan yang membuat si alim ini dilema. Jawab atau tidak jawab. Kalau saya jawab, bagaimana cara menjawab yang pas? Ya kan begitu. Di masyarakat kayak tidak seru pengajian kalau tidak ada pertanyaan soal barzanji. Ngapain semua orang sudah tahu barzanji itu mana? Ngapain dipertanyakan? Di masjid umum gitu. Ya. Kayak tidak seru pengajian kalau tidak tahdir barzanji. Tidak tahdir apa? Kayak tidak seru aja. Kenapa harus seperti itu selalu di masyarakat misalnya? Tidak perlu. Nah, jadi harus apa namanya? Seorang lihat kondisi guru juga, jangan sampai pertanyaanmu menyebabkan haraj pada si guru. Kasihan. Fa inna minas su'al ma yuradu bihi tashjibu wa iqadul fitnah wa isya'atus su'. Karena di antara pertanyaan minas su'al ma yuradu bihi ada yang bertujuan untuk tasjib. Tasjib tadi itu menimbulkan kericuhan. Wa iqadul fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Wa isya'atus syarr, asu, menyebarkan keburukan. Nah, jelas sampai sini. Jadi seorang juga harus cerdas dalam bertanya. Jangan asal nanya saja. Wa man anasa minhu ulama hadhihi al-masail laqiya minhu ma la yujibu. Dan siapa yang dekat dengan ulama, yang misalnya dia dekat dengan seorang alim, kemudian dia lihat, dia ikut ke pengajiannya kemana-mana, dia lihat bagaimana pertanyaan yang datang kepada alim tersebut, laqiya minhu ma la yujibu. Dia akan melihat apa-apa yang dia tidak kagum, ya, maksudnya dia akan melihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ditujukan kepada seorang alim. Ya. Laqiya minhum ma la yujibu.
Kama marra ma'aka fi zajril muta'allim. Saya ulangi. Wa man anasa minhul ulama hadhil masail laqiya minhum ma la yujibu. Siapa yang memperlakukan ulama atau bertanya kepada ulama dengan hadhil masail, dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang memancing keributan, memancing fitnah, ya, laqiya minhum ma la yujibu. Maka dia akan mendapatkan respon dari ulama, respon yang dia tidak sukai. Ya, ini diusirkah atau tidak dijawab pertanyaannya kah, maksudnya. Ya, kama marra ma'aka fi zajril muta'allim, sebagaimana sudah berlalu dalam pembahasan memberikan pelajaran kepada pembelajar yang tidak tahu adab. Salah satu bentuk tidak tahu adab adalah bertanya seenaknya. Fala budda min at-tahaffuz fi mas'alatil alim. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu harus tahaffuz, perhatian betul dalam bertanya kepada seorang alim. Dia harus betul-betul memikirkan pertanyaannya, berhati-hati dalam bertanya kepada seorang alim. Bagaimana caranya? Nah, beliau kasih kaidahnya. Setiap kali mau bertanya kepada seorang alim, perhatikan 4 perkara ini. Kata beliau, wala yuflihu fi tahaffuzihi fiha illa man a'mala arba'at usul. Dan seorang tidak dianggap bertanya dengan baik dan benar kecuali kalau pertanyaannya memenuhi 4 usul ini, 4 perkara ini. Kalau mau mengarang atau menulis pertanyaan, perhatikan 4 poin ini. Yang pertama, awwaluha al-fikru fi su'alihi, limadha yas'al. Dia bertanya tentang pertanyaannya. Kenapa saya bertanya tentang ini? Apa tujuannya saya bertanya? Fa yakunu qasduhu min as-su'al at-tafaqquh wa at-ta'allum. Ya. Kalau maka hendaknya tujuan dia dalam bertanya adalah at-tafaqquh, memang pengen cari tahu. Wa at-ta'allum. Ya, ingin tahu jawaban murni karena dia tidak tahu. La ta'annud wa tahakkum, bukan tujuannya untuk apa? Ta'annud. Ta'annud yakni tadi membuat seorang alim itu dilema. Wa tahakkum, atau untuk mengejek seorang alim dengan pertanyaannya. Nah, ini hukum asal orang bertanya tujuannya adalah untuk mencari tahu. Selain daripada itu jangan bertanya kecuali memang ada maslahat besar. Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Artinya kalau kamu sudah tahu, asalnya jangan dipertanyakan. Kalau kamu sudah tahu, asalnya jangan tidak usah dipertanyakan. Kecuali ada maslahat, misalnya ada satu jawaban yang butuh diberitahu kepada khalayak ramai yang tidak mengundang fitnah. Kalau dia yang ngomong mungkin tidak didengar, tapi kalau pemateri yang ngomong didengarkan, silakan dia bertanya. Selama tidak memancing fitnah jawabannya. Tapi asalnya kalau kamu tahu, ya enggak usah bertanya. Ada orang bertanya, Ustaz saya mau nanya, kan Syekh ini dalam masalah ini kan ada 2 pendapat nih. Ya, satu pendapat bilang begini, satu pendapat bilang begitu. Dalilnya ini, dalilnya ini. Ini bertanya atau menjelaskan? Ya kan begitu. Yang mana ujung-ujungnya? Yang mana yang benar Ustaz? Kalau cuma bertanya yang benar, ngapain dipaparkan kayak gini? Ini riya. Sum'ah. Ya, ingin menunjukkan bahwa saya tahu juga ini masalah Ustaz. Ya. Ada 2 pendapat, 3 pendapat gitu. Jadi cara bertanya yang tidak bagus. Nah, atau ta'annud tadi membuat pemateri itu menjawab serba salah. Dijawab bagaimana? Dijawab bagaimana? Ya, serba salah. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilm wa yumna'u manfa'atuh. Yumna'u manfa'atah. Siapa yang jelek niatnya dalam bertanya, maka diharamkan baginya berkah ilmu dan dia akan terhalangi untuk mendapatkan manfaat dari jawabannya. Maka hendaknya bertanya ikhlas untuk tafaqquh dan ta'allum. Jangan bertanya macam-macam niatnya. Kalau sekedar ingin memberitahukan orang bahwa itu salah, ya, lihat dulu kondisi lah. Jangan mayoritas orang di masjid melakukan itu, kamu tanyakan soal itu. Itu memancing keributan namanya. Ya, memancing keributan. Tidak sesimpel itu. Karena orang di masjid juga tidak akan mungkin kebiasaan yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun langsung ditinggalkan 1 hari gara-gara pemateri yang bilang begitu. Tidak mungkin juga kan. Yang ada hanyalah keributan. Maka tidak perlu dipertanyakan. Al-aslu tsani, yang kedua, setelah memikirkan apa niatnya, at-tafattunu ila ma yas'ala anhu. Tafattun,
dia harus memiliki fatona, kecerdasan dalam menanyakan dalam hal yang dia tanyakan. Fala tas'al amma la naf'a fihi. Jangan dia menanyakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Ya Syekh, Ustaz, bagaimana mengenai kasus di negara fulan atau negara Allan sana? Apakah ada jihad atau tidak? Ya kan negara lain. Apa manfaatnya untuk kamu gitu? Urusan negaranya orang, enggak usah dipertanyakan. Ya, urusan negaranya orang, enggak usah dipertanyakan. Jadi tanyakan hal yang bermanfaat saja. Jelas ya? Ustaz, setan turun-temurun enggak? Punya anak keturunan enggak? Ada. Ya, aku punya anak keturunan kan, Bani Setan, ada. Terus kalau begitu ada istrinya enggak? Kata istrinya enggak tahu, saya juga enggak diundang. Senikah. Ya. Jadi enggak usah tanya yang tidak ada gunanya gitu. Nah, kadang ada pertanyaan ada aja sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya. Imma bin nadri ila halik au bin nadri ila al-mas'alati nafsiha. Apakah tidak ada manfaatnya bagi dirimu atau kepada masalah itu pada asalnya tidak ada gunanya? Gitu kamu tanyakan. Tidak ada gunanya kamu tanyakan. Nah. Baik, jelas ya? Misalnya bagaimana pandangan Ustaz tentang kondisi politik di dalam negeri? Ya tidak perlu dipertanyakan. Tahu Ustaz jawab juga tidak akan begitu dilaksanakan. Dia bukan dia yang bertugas. Atau si penanya juga cuma rakyat jelata ya. Dia tidak punya peran untuk merubah sistem ataupun kebijakan politik. Terus ngapain dipertanyakan? Kan tidak ada manfaatnya. Tanyalah perkara-perkara yang tentang sholat, tentang najis, tentang apa. Itu yang bermanfaat. Wa mithluhu as-su'al amma lam yaqal. Termasuk dalam pertanyaan yang tidak bermanfaat adalah pertanyaan yang bersifat spekulatif. Ustaz, kalau seandainya terjadi begini, ya enggak. Kalau belum terjadi bisa ditanyain. Seandainya, baru seandainya. Ya kan? Belajar masalah haid misalnya. Haid merah, hitam, begini. Tanya. Bagaimana kalau ada keluar darah selama 10 hari? Sekarang hitam, besok merah, besoknya lagi hitam, besoknya apa hukumnya? Terjadi nggak seperti itu? Jadi nggak usah dibikin reka-reka pertanyaan seperti itu. Terjadi nggak? Ya kan? Jadi nggak perlu warisan masalah ini tentunya kalau secara umum ya kita berbicara tentang ini. Kalau seorang penuntut ilmu, seorang memang terjun untuk bertafakuh, ya dia harus mempelajari kadang masalah-masalah yang belum terjadi bisa. Tapi ini masalahnya secara umum yang penanya umum lah, ya, yang bukan diarahkan untuk menjadi seorang alim, seorang pengajar yang menanyakan sesuatu yang sifatnya spekulatif, tidak terjadi. Au malam yuhaddas bihi kullu ahad, atau menanyakan satu pertanyaan yang jawabannya tidak elok kalau diumumkan. Ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Yang mana jawaban ini pertanyaannya ini sifatnya kasuistik, hanya berlaku untuk kasus tertentu, tidak berlaku untuk yang lain. Maka jangan diumumkan. 4 mata tanya. Jangan nanya di majelis umum, jangan. Jelas ya? Wa inna ma yukhassu bihi qaumun duna qaumin. Di mana pertanyaan-pertanyaan semacam ini biasanya hanya untuk kaum tertentu, tidak untuk yang lain. Maksudnya dari sisi apa? Kebutuhan. Ya, kebutuhan. Ya. Karena itulah di antara kebiasaan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa beliau habis sholat asar di masjid beliau, habis sholat asar beliau duduk sengaja habis sholat berzikir, duduk tetap di tempatnya. Orang itu sudah ngantri dari sebelah kanan. Mau minta fatwa satu persatu habis sholat asar. Orang-orang yang datang dari luar kota Unaiza, tempat beliau. Dan dia jawab satu-satu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kadang ada seorang muridnya atau yang biasa rajin datang pengajiannya, datang nanya, ikut ngantri di situ. Ikut ngantri. Maka kata beliau, kamu jangan tanya di sini, nanti di pelajaran kamu nanya. Ya, karena lihat momennya juga. Lihat momennya. Baik. Jelas ya, jadi ini bentuk yang kedua atau poin yang kedua dalam bertanya, yaitu tanyakanlah pertanyaan yang bermanfaat dan real. Sifatnya
faktual dan aktual. Memang bukan spekulatif, bukan pertanyaan mereka-reka, dan bukan pertanyaan yang tidak terjadi atau yang belum terjadi. Al-aslu tsalits. Jangan soleh misalnya datang nanya, kalau seorang suami berkata kepada istrinya, kamu talak satu, talak tiga. Ini pertanyaan apa? Kamu sudah menikah belum? Oh, belum. Ini ngapa tanya? Misalnya. Iya. Kecuali tadi kalau konteksnya dia dalam kondisi dalam pendidikan untuk menjadi seorang alim, tadribu duat misalnya, ya tidak ada masalah kita dalam konteks seperti tadi, ya tidak perlu dipertanyakan. Al-aslu tsalits. Poin yang ketiga yang perlu diperhatikan, al-intibah ala salahiyati hal syekh lil ijabah an su'alihi. Memperhatikan kondisi si guru dalam menjawab pertanyaan. Fala yas'aluhu fi hali tamna'uhu. Maka jangan dia bertanya dalam keadaan-keadaan di mana gurunya berhalangan untuk menjawab atau tidak mungkin untuk menjawab maksimal. Misalnya kakaunihi mahmuman, dia sedang sedih, lagi ada masalah, lagi kena musibah, sedih-sedihnya datang pergi nanya. Jangan. Au mutafakkiran, atau gurunya sedang berpikir tentang sesuatu misalnya, tiba-tiba datang bertanya dan seterusnya. Au masyir fit thariq, atau sambil jalan. Ini juga bukan termasuk adab bertanya kepada guru sambil jalan kaki. Kalau di atas kendaraan sambil jalan mobilnya tidak ada masalah, santai duduk. Ini sambil berjalan. Ya. Ini asalnya. Aw raqiban sayyaratah. Sambil nyetir ditanyain. Ya, orang nyetir kan butuh fokus, terpecah konsentrasinya. Dan seorang kalau mau menjawab pertanyaan itu harus muncul semua itu sisi-sisi poin-poin ilmu di kepalanya supaya bisa menjawab dengan benar. Nah, kalau terbagi pikirannya nyetir ditanya, ya, jangan salahkan gurunya kalau jawabannya salah. Nah, bal yatahayyanu tiba nafsihi. Namun hendaknya dia mencari momen pas di mana hatinya lagi moodnya lagi bagus, pas-pas gitu. Jelas ya? Jangan WhatsApp, ya, ini lagi yang tidak ini tiba-tiba telepon tengah malam, telepon via WhatsApp lagi. Ya. Kalau telepon pakai pulsa masih mending, ini telepon gratisan ganggu tengah malam. Ya, pakai WhatsApp. Tengah malam telepon jam 11, waktu istirahat. Nah, ya, dan ini juga termasuk adab. Walaupun bukan di waktu istirahat. Kalau mau menelpon, ditanya dulu, mau bertanya, mau menelpon misalnya, bisa atau tidak. Ini juga termasuk adab dalam bertanya. Datang. Assalamualaikum. Ya, syukur dia tidak jawab sendiri ya. Assalamualaikum. Apa Ustaz mau tanya? Gini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya buka chatnya langsung 5, 6 deret. Ini apa-apaan yang masalah seperti ini? Belum diizinkan boleh bertanya, langsung disebutkan pertanyaannya. Nah, seperti kamu. Assalamualaikum. Tunggu dijawab satunya. Waalaikumsalam. Doakan. Ya, kafal hal Ustaz, atau misalnya assalamualaikum afwan kalau tidak mengganggu saya ingin bertanya boleh atau tidak. Kan begitu orang beradab. Tidak silang-sungang begitu, langsung di teror gurunya dengan pertanyaan dengan chat, pertanyaan macam-macam. Jelas orang beradab. Maka kalau seperti itu modelnya, ya jangan marah kalau nggak dijawab. Sampai dia berjawab pertanyaan seperti itu, ya kaget-kaget bukan langsung banyak pertanyaan. Dia yang salam, dia juga yang salam di bawah, belum dibalas apa-apa. Nah, jelas. Jadi memperhatikan waktu-waktu, kemudian dalam sosial ada sarana telekomunikasi zaman sekarang juga perhatikan ada waktu-waktu yang baik, cara berkirim surat, kan chatting itu kan surat. Maka perhatikan adab-adab dalam mengirim surat, dimulai dengan basmalah, minta izin dan semacamnya kalau sifatnya mengganggu. Ya, ini semua adab-adab yang selayaknya dimiliki oleh seorang pendidik. Dan yang seperti ini sebenarnya sudah ada dalam kearifan lokal kita di Indonesia, sopan sama orang kan begitu ya. Tapi nggak tahu kenapa habis ngaji kok begitu. Ya, seharusnya lebih beradab lagi. Nah, al-aslu rabi yang terakhir at-tayaqqud as-sa'il ila kayfiyati su'alihi. Ini tadi. Seorang penanya memperhatikan metode dia bertanya, cara bertanyanya. Bi ikhrajihi fi suratin hasanatin muta'addibah. Ya, dia mengajukan pertanyaannya dalam bentuk yang hasanah, yang baik seraya beradab.
tadi. Dimulai kalau dia chatting misalnya, dia basmalah dulu karena itu surat, dianjurkan surat dimulai dengan basmalah. Setelah itu misalnya dia minta izin bertanya. Karena surat itu dimulai dengan basmalah, bukan assalamualaikum. Dimulai dengan basmalah. Basmalah, afwan, bismillahirrahmanirrahim, afwan Ustaz mau bertanya. Dan semacamnya. Tunggu respon. Nanti kalau direspon 2 hari berikutnya ada apa? Ya afwan baru jawab sekarang. Ya ada apa? Baru disampaikan pertanyaannya. Jangan belum direspon apa sudah sebutkan 2-3 pertanyaan. Setelah itu dibawa jazakumullah khairan. Selesai. Tidak seperti itu. Ya, jadi dibawakan pertanyaan, diajukan pertanyaannya dalam bentuk yang baik dan beradab. Fa yuqaddimu du'a lisyekh. Didahului dengan doa kepada guru. Misalnya kalau di majelis dia mau bertanya, dia berdoa, dia mendoakan gurunya. Assalamualaikum, ya, wabarakatuh, ya, saya ingin bertanya, ya. Wa yubajjiluhu fi khitabihi, memuliakan dalam pertanyaan, memuliakan ketika berbicara dengan gurunya. Kan begitu, menggunakan lafaz-lafaz yang baik. Wala takun mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlas suqi wa akhlaqul awam. Jangan dia berbicara kepada gurunya seperti dia berbicara kepada orang-orang di pasar atau orang-orang awam. Ada kisah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, ya, terkait dengan Syekh Masyayikhina Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil hafizahullah taala. Disebutkan bahwa ada seorang datang kepada Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil hafizahullah ingin membaca kitab Akhsarul Mukhtasarah fil Fiqh Hanafi, kan? Akhsarul Mukhtasarah. Datang, maksudnya dia ingin meriwayatkan kitab ini melalui jalur Syekh Shalih Syekh Abdullah Al-Aqil. Ya, caranya dengan cara dia baca. Setelah sampai ke Syekh Abdullah, minta izin, Syekh saya mau baca. Syekh silakan. Langsung dia baca kitab Thaharah. Kata Syekh, di situ ada mukaddimahnya enggak? Ada Syekh mukaddimahnya. Baca dulu. Kata Syekh, mukaddimah itu jelas lah. Kita sudah maklum, mafhum gitu. Langsung masuk saja baca ini Syekh. Saya tidak baca mukaddimahnya. Itu kan kalau mau meriwayatkan secara utuh ya baca mukaddimah, dan adabnya seperti itu, mukaddimah. Baca mukaddimah. Kata Syekh, saya datang dari jauh ini, waktu saya terbatas, ya. Waktu saya terbatas, saya mau usahakan khatam ini 1 kali majelis, saya baca Akhsarul Mukhtasarat ini dalam 1 majelis. Kalau saya intinya dia tidak mau menghemat waktu gitu. Ya. Saya tidak punya banyak waktu, saya buru-buru ini mau balik lagi. Makanya kalau baca muqaddimah, ya, demikian dan demikian. Ya. Ini ada yang kurang bagus. Nah kata Syekh, ya waladi, ya, wahai anakku, sekarang kamu pulang saja dulu. Nanti kalau sudah punya waktu baru datang lagi baca. Engkau tidak ada punya waktu, katanya tidak punya waktu, saya mau baca. Sudah, kalau tidak punya waktu jangan, ya, diusir secara halus, gitu ya. Ya, pulang dulu, nanti kalau ada waktu baru datang lagi, baru baca dari muqaddimah, dari awal lagi. Ya, lihat gara-gara adabnya yang jelek, dia cara bertanya yang tidak bagus, ya, dia diharamkan dari ilmu. Taib an-na'til kasi asyar 19. Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Rindunya hati terhadap ilmu dan ghalabatuhu alaihi, hatinya sudah dikuasai oleh ilmu. La ilaha illallah. Ini apa namanya? Poin yang menunjukkan bagaimana taklim. Ketika taklim kepada ilmu sudah masuk ke dalam hati seorang, maka dia tidak akan merasakan kerinduan sebesar rindunya dia kepada ilmu, kepada majelis ilmu. Nah, dan hatinya sudah dikuasai oleh ilmu. Ya, tidak ada yang bisa menguasai hatinya. Seorang penuntut ilmu, ya, kalau sudah seperti itu, takdim terhadap ilmu dalam hatinya seperti itu, sehingga kerinduan terbesarnya adalah kepada ilmu, bukan kepada siapa-siapa. Kerinduan terbesarnya adalah kepada ilmu. Hatinya bukan dikuasai oleh siapa-siapa. Ini maksudnya selain Allah Ta'ala atau hal yang berkenaan dengan agamanya, tapi ilmu yang sudah, ya, mendarah daging dalam hatinya. Kata beliau, fasiduqut talabi lahu yujibu mahabbatah. Maka kalau seorang jujur dalam menuntut ilmu, dia pasti akan mencintai ilmu. Fasiduqut talabi lahu yujibu mahabbatah. Maka kalau seorang jujur dalam menuntut ilmu,
mengharuskan dia akan mencintai ilmu. Wa ta'alluqal qalbi bihi, mengharuskan hatinya akan terkait dengan ilmu, terikat dengan ilmu. Wala yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Ini susah sekali. Kecuali siapa yang diberikan taufik oleh Allah. Kata beliau, seorang hamba tidak akan meraih yang namanya derajat ilmu sampai kelezatan terbesarnya adalah ilmu. Kelezatan terbesarnya adalah membaca ilmu, ketika mendengarkan ilmu, ketika menulis ilmu, ketika menghadiri majelis ilmu, ketika mendengarkan ceramah, ketika mendengarkan penjelasan tentang ilmu. Kapan kelezatan terbesarnya masih masalah traveling, kelezatan terbesarnya pada kuliner, kelezatan terbesarnya pada futsal, kelezatan terbesarnya pada fotografi, kelezatan terbesarnya pada orang-orang di sekitarnya, keluarganya, istrinya, anaknya, masih dikalahkan semua, masih mengalahkan kelezatannya terhadap ilmu, maka dia belum merasakan meraih yang namanya ilmu. Jadi ini perkara yang sangat berat, namun bukan perkara yang mustahil. Ya. Setidaknya orang yang sudah punya passion terhadap ilmu, dia sudah punya modal besar. Walaupun sekali lagi, sekedar passion untuk ilmu belum jadi ibadah. Kalau sekedar menuntut ilmu karena cinta kepada ilmu itu belum jadi ibadah. Kita sudah sebutkan di awal ya. Harus bernilai niat ikhlas kepada Allah. Kalau ada orang menuntut ilmu hanya gara-gara saya suka dengar-dengar, saya suka ada tambahan ilmu, pengetahuan. Memang dari awal saya hobi membaca. Ini bukan bernilai ibadah. Tapi setidaknya orang yang sudah punya passion terhadap ilmu, dia sudah punya modal besar untuk mencapai jenjang ilmu. Di mana kelezatan terbesarnya hanya dia peroleh ketika dia duduk mendengarkan ilmu. Di situ ada kelezatan terbesarnya. Nanti seperti itu baru dianggap dia mendapatkan derajat ilmu. Kalau belum. Wa inna ma tunalu ladzatul ilmi bi salahati umur. Dzakara Abu Abdillah Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan seorang hanya akan mendapatkan kelezatan ilmu dengan 3 perkara sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Perhatikan cara untuk mendapatkan kelezatan dalam ilmu. Ahadiha badlul wus'i wal juhd. Mengerahkan semua usaha dan potensi untuk ilmu. Jelas ya? Dia ngantuk, ditahan. Dia lapar, ditahan. Selama dia masih bisa menahan, dia tahan. Dia maksimalkan diri. Kecuali yang punya penyakit mah ya, yang bisa berbahaya. Tapi intinya asalnya, jangan dia lapar, pergi makan, ngantuk, pergi tidur. Jangan. Dia harus kerahkan semaksimal mungkin sampai tidak bisa lagi, baru dia setelah itu ya. Kalau kita mendengarkan kisahnya tadi, sahabat Abdul Waqt tadi yang jalan kaki, ya, membawa 3 batu, ya, tidak salah kalau dia bilang dalam ilmu itu, dalam proses menuntut ilmu, kalau bisa dipersusah, ngapain dipermudah? Karena ilmu kapan susah datangnya, susah juga keluarnya. Ilmu kapan susah diperoleh, dia akan susah keluar, lebih tinggal. Tapi ilmu kapan mudah masuk, mudah juga keluar. Karena itulah di masa sekarang bersamaan dengan mudahnya ilmu itu datang dan kita peroleh, betapa mudahnya juga dia hilang. Tapi di zaman ulama terdahulu untuk menulis satu hadis mereka berjalan keliling-keliling, satu hadis itu susah dapatnya, susah juga hilangnya. Maka dalam menuntut ilmu, tadi kalau cuma dekat-dekat jarak bisa jalan kaki lah. Bisa naik motor, bisa. Jalan kaki bisa jalan kaki. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Gitu ya. Dalam menuntut ilmu seperti itu. Walaupun tentunya tadi tidak ada larangan, tentunya tidak ada masalah menggunakan fasilitas yang dimudahkan oleh Allah. Ini semua sarana dari Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan, tapi ya tadi hati-hati terlena dengan kemudahan. Ya. Ya. Jadi kerahkan semaksimal mungkin. Alhamdulillah kayak kita sekarang alhamdulillah sudah duduk 6 sampai 7 jam ya, daurah dari pagi sampai menjelang maghrib ini. Ya, kita kerahkan semaksimal mungkin apa yang kita mampu. Ini yang pertama. Ya.
Yang kedua, wasaniha sidqut talab. Perkara yang kedua untuk meraih manisnya ilmu adalah sidqut talab, jujur dalam mencari ilmu. Jujur dalam menuntut ilmu. Apa makna sidqut talab lagi di sini? Kemarin sudah berlalu. Ikhlas dengan sidq. Kalau ikhlas itu tujuannya cuma satu, yaitu ilmu. Kalau sidq artinya apa? Dia fokus ke situ saja, jangan pedulikan yang lain-lain. Ada yang mengganggu, singkirkan, ada yang mengganggu, singkirkan. Ini jalan utama. Yang menyelisih itu yang dikorbankan. Jangan ini yang dikorbankan. Itu sidqut talab. Fokus meraih tujuan satu-satunya, tidak terganggu dengan yang lain. Baik. Sudah terjelaskan ini mana sidq kemarin. Jangan terganggu dengan yang lain. Dan di antara perkara yang mengganggu seorang penuntut ilmu adalah hutang. Ya, hutang. Seorang kalau berhutang pasti akan mengganggu perjalanan menuntut ilmunya. Itu pasti. Ya. Jangan dia melakukan hal-hal yang bisa menghentikan dia menuntut ilmu atau membelokkan dia dari jalan yang terdekat, ya, atau memperlambat jalannya. Fokus ke situ. Sidq talab, sidq dalam jujur dalam mencari tujuan, dalam mengejar tujuan. Profesional, jangan masukkan hal-hal dari luar kemudian dimasukkan di jalan menuntut ilmu kemudian menghambat atau memperlambat. Ya. Kecuali memang yang harus, tapi kalau masih bisa dipinggirkan. Apakah faktor istri, faktor anak, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor apapun. Jangan semua faktor itu penting tentunya, penting. Tapi selama hal tersebut mengganggu proses dia menuntut ilmu, maka dia harus perhatikan baik-baik. Karena dia terbentuk sidq talab, dia tidak membiarkan apa-apa mengganggu perjalanannya. Kalaupun dia mengurus ini, mengurus itu, tetap dia punya kewajiban sebagai kepala rumah tangga, dia punya kewajiban sebagai ayah, dia punya kewajiban sebagai suami. Betul. Tapi jangan menghalangi dia memperlambat jalannya di sini. Kapan dia memperlambat? Maka dia tidak sidq dalam mencari. Dia tetap dikerjakan yang lain, bukan ditinggalkan. Tetap dikerjakan, tapi jangan mengganggu jalan utama kita, yaitu menuntut ilmu. Ya. Salisuha sihhatun niyyah wal ikhlas. Yang ketiga, niat yang benar dan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan menuntut ilmu untuk dikatakan alim, bukan menuntut ilmu supaya banyak yang duduk di depannya, bukan menuntut ilmu supaya banyak yang mengidolakan dia, bukan menuntut ilmu dengan niat agar dia ditunjuk, orang mendengarkan ucapannya. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan bukan juga menuntut ilmu karena si gurunya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatimu hadhihi al-umur salasa illa ma adafi kulli ma yushghilu 'anil qalb. Dan tidak akan sempurna ketiga perkara ini kecuali dengan menolak segala hal yang membuat sibuk hati ini dari tiga perkara ini. Ada hal-hal yang menghalangi ikhlas dan sidq, dibuang, dihilangkan. Jadi tidak sempurna seorang melakukan tiga perkara ini kecuali kalau dia menolak segala hal yang akan membuat dia sibuk dari jalan utamanya, yaitu tujuan utamanya yaitu meraih ilmu. Kata beliau, inna lazzatal ilmi fawqa lazzatis sultan wal hakam allati tattali'u ilaiha nufusun katsirah. Kelezatan mendapatkan ilmu itu melebihi kelezatan penguasa dan hakim. Ya, yang mana yakni kekuasaan maksudnya. Kekuasaan itu menggoda. Kekuasaan menggoda, mengatur, memiliki, itu menggoda. Tapi kelezatan ilmu lebih menggoda bagi seorang penuntut ilmu. Di mana kelezatan menjadi penguasa, menjadi hakim itu dikejar oleh nufusun katsirah, banyak yang menginginkannya. Wa tubzalu li ajliha amwal mawfirah, dan untuk mendapatkan sultan, kekuasaan dan pengaturan ini menjadi hakim atau penguasa telah dihabiskan banyak harta di situ. Wa tusaqu dima'un ghazirah, bahkan kalau perlu sampai menumpahkan darah yang penting dapat kekuasaan. Tidak dapat kekuasaan. Tapi kalau seorang penuntut ilmu yang sidq, jujur, kemudian ikhlas lillahi ta'ala dan mengerahkan semua usahanya, maka kelezatan ilmu itu lebih lezat dibandingkan kelezatan berkuasa.
Karena itulah diantara kalimat dari Syekh Muqbil rahimahullah taala yang sering diulang-ulangi oleh Ustazna Hafizahullah Ustaz Zul. Kata beliau, kata Syekh Muqbil rahimahullah, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaihi lajalaluna bisuyuf." Seandainya raja-raja dan anaknya raja mengetahui kenikmatan yang kita berada di atasnya, mereka akan menebas kita dengan pedang-pedang mereka karena cemburu dengan kenikmatan. Mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan ilmu dengan harta benda, pelayan, prajurit yang banyak. Tidak akan dapatkan sebagaimana kenikmatan kita. Seandainya mereka tahu betapa nikmatnya di atas ilmu tersebut. Ya. Walihada kanatil muluku tatuku ila ladzatil ilmi wa tuhissu faqadaha wa tadlubu tahsilaha. Karena itulah sebagian raja, sebagian penguasa ada yang menginginkan kelezatan ilmu, mengharapkan kelezatan ilmu, ya, merasakan akan berharganya ini ilmu, dan dia berusaha untuk mewujudkan kelezatan ilmu tersebut. Di antara kisah raja yang seperti ini, qila li Abu Ja'far al-Mansur, ada seorang yang pernah bertanya kepada Abu Ja'far al-Mansur. Siapa itu Abu Ja'far al-Mansur? Al-Khalifati Abbasi al-Masyhur, Khalifah Bani Abbasiyah yang masyhur, alladzi kanat mamaliku tamlahu syarqa wal gharb, yang mana kekuasaannya dari timur sampai ke barat. Ini raja yang berkuasa, khalifah yang berkuasa. Tapi ketika ditanya, tidak perlu ditanyakan masalah harta, masalah budak, masalah apa, masalah kedudukan, masalah, tidak usah ditanyakan. Dia punya kerajaan dari timur sampai ke barat. Tapi ketika ditanya, hal baqiya min ladzati dunya syai'un lam tanalhu? Apakah masih ada kenikmatan dunia yang kamu belum raih? Apakah masih ada kenikmatan dunia yang belum kamu raih? Faqala wa huwa mustawin ala kursiyihi wa sariri mulkihi. Maka dia pun menjawab seraya dia berada di atas singgasananya. Dia menjawab, baqiyat khoslatun. Masih tersisa satu kenikmatan dunia yang saya belum dapatkan. Apa itu? An aquda ala mistobah. Saya duduk di atas mistobah. Mistobah ini tempat yang tinggi. Misalnya lantai ada mimbar-mimbar kecil naik ya untuk duduk misalnya di atas. Tempat yang tinggi dibandingkan keumumannya. Wa hauli ashabul hadis, dan di sekitar saya ada ashabul hadis, yakni tulabul ilmi, penuntut ilmu. Makanya kata beliau ashabul hadis ay tulabul ilmi. Fa yaqulul mustamli, maka mustamli mengatakan, man dzakarta rahimakallah. Siapa yang kamu sebut rahimakallah? Ya. Maksudnya begini, mustamli itu orang yang menyampaikan apa? Menyampaikan imla yang disampaikan oleh seorang guru. Dia berkata seperti ini, yang ke belakang itu tidak kedengaran kan? Tidak mendengar, dia yang sampaikan. Itu mustamli namanya. Dia mengeraskan suaranya supaya didengar sampai orang di belakang. Ya. Maksudnya dia berangan-angan menjadi seorang apa? Ahli hadis yang dikelilingi oleh penuntut ilmu, ya, yang ada tukang bacanya. Kemudian dia dikatakan kepadanya, apa tadi yang kamu bilang rahimahullah? Dia bercita-cita menjadi seorang apa? Alim. Itu satu hal kebaikan dunia yang dia belum raih. Jadi para raja pun menginginkan itu. Para raja apa? Menginginkan hal itu. Kenikmatan apa? Dan kelezatan ilmu. Ya, dijelaskan di sini man dzakara rahimakallah, yakni fa yaqulu haddatsana fulan qala haddatsana fulan wa yasuqul ahadits al-musnadah. Ya. Mustamli mengatakan tadi, apa yang kamu katakan? Siapa itu yang kamu sebutkan di sanadnya? Rahimakallah, dia menjawab haddatsana fulan qala haddatsana fulan, dibawakan hadisnya dengan sanadnya, kemudian disampaikan oleh si mustamli tadi. Ya. 6. Kata beliau, wa mata amiral qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatul adat. Kapan hati sudah dimakmurkan, sudah diisi dengan kelezatan ilmu, maka akan berguguranlah semua kelezatan adat. Adat maksudnya perkara-perkara dunia. Tadi saya katakan, seorang penuntut ilmu, dia belum merasakan manisnya ilmu kalau dia masih merasakan kenikmatan yang lain selain daripada ilmu. Masih lebih nyaman ketika berolahraga, masih lebih nyaman ketika dia shopping, masih lebih nyaman ketika dia melakukan hobi-hobi fashionnya yang lain.
dibandingkan di majelis ilmu, maka dia belum merasakan apa? Ya, hakikat ilmu yang sebenarnya. Kata beliau, wa dhahalatin nafsu anha. Ya, maka kapan seorang merasakan manisnya ilmu dalam hatinya, maka akan berguguranlah, hilang semua kelezatan-kelezatan duniawi yang lain. Ya. Dan jiwa akan melupakan semua yang lain kecuali itu. Bal tastahilul alamu ladzatan bihadzal ladzah. Bahkan mustahil ada seorang yang merasakan rasa sakit pada hatinya kalau dia sudah merasakan manisnya ilmu. Tidak ada rasa sakit hati atau hal yang mengganggu batinnya, tidak ada yang bisa mengganggunya kalau kelezatan ilmu sudah merasuk ke dalam hatinya. Yang ada nikmat saja semuanya. Ya. Sehingga apa? Begadang menahan ngantuk nikmat, menahan lapar jadi nikmat. Karena dia lupa laparnya. Disebutkan oleh seorang dari sebagian ulama terdahulu, ya, dia mudaros ilmu di malam hari, dia menulis, kemudian datang pelayannya membawa makanan, ya, disimpan, dia bilang ya simpan saya di situ. Kemudian pelayannya pergi, dia lanjutkan, tidak terasa subuh dan makanannya dingin, tidak tersentuh. Ya. Kenapa? Lezat, merasakan kelezatan ilmu, mengalahkan rasa sakit, lapar, ngantuk dan semacamnya. Iya. Taib. Karena itu disebutkan dari Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi ulama dengan usia berapa tahun? Berapa tahun ketika meninggal? Hah? 40 atau 35? 40? Iya, masih muda sekali. 35 tahun kalau nggak salah. 40 ya. Sekitar itulah. Tapi lihat karya tulisnya. Karya tulisnya itu menunjukkan beliau betul-betul cinta akan ilmu, memaksimalkan waktunya untuk ilmu. Sampai beliau tidak menikah, ya. Bahkan disebutkan 4 tahun beliau belajar menuntut ilmu. Pertama kali 4 tahun pertama beliau tidak pernah tidur kecuali sambil iktika. Jadi tidur gitu. Bukan tidur pulas betul-betul tidur begitu, bukan. 4-5 tahun pertamanya menuntut ilmu beliau tidurnya cuma iktika, ya, dan mungkin sudah ketiduran, sudah tidak kuat, sudah tahan tidur iktika sebentar. Tidur iktika itu bukan tidur yang nyenyak begini ya. Karena kalau jatuh sedikit kebangun, gitu. Dia kebangun. Nah, disebutkan dari Imam Nawawi rahimahullah taala menunjukkan bagaimana ya kelezatan ilmu yang beliau dapatkan. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah, al-ma'qil ishrun, pengagungan ilmu yang ke-20, hifdzul waqti fil ilmi, menjaga waktu dalam ilmu, dalam menuntut ilmu. Yani betul-betul memaksimalkan waktu, tidak ada waktu yang terbuang. Dan ini yang paling susah. Siapapun di antara kita, belum ada yang betul-betul menunaikan hak dari waktu tersebut dengan seutuhnya, memaksimalkan waktu. Subhanallah, dengan banyaknya hal-hal modern, ya, sarana-sarana atau hal-hal yang baru di zaman sekarang, justru hal tersebut melalaikan. Kadang kita mau fokus diganggu sama orang, sudah ada anaknya, sudah ada istrinya. Kadang sudah mau fokus, sudah mau ini terganggu karena hal-hal seperti itu. Wallahu musta'an. Kenapa? Karena ya beda juga sih ya. Ulama-ulama terdahulu jadi hebat-hebat seperti itu ya, karena anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, total. Ya kan? Betul-betul mendukung total. Sehingga dia bisa fokus untuk menuntut ilmu dan tidak cemburu dengan kitab-kitabnya suaminya. Tidak yang pernah kita sebutkan kisahnya si Bawai ya. Istrinya gara-gara dikisahkan seperti itu, wallahu alam keabsahannya. Gara-gara cemburu dengan bukunya dibakar buku-bukunya ya, oleh istrinya. Kemudian dia diceraikan oleh si Bawai. Ya, maksudnya tidak seperti kaum keluarga ulama terdahulu yang mereka paham betul, sadar betul akan urgensi ilmu tersebut sehingga ya, dia memberikan porsi penuh kebebasan kepada ulama, kepada orang yang berada di rumahnya, apakah anaknya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau kakak laki-lakinya. Ya, mereka bertugas untuk menyiapkan. Apa yang disebutkan dari sebagian ulama,
ada yang 40 tahun makan malam disuapi oleh adik perempuannya. Kenapa? Dia pakai dua tangannya sehingga tidak ada waktu untuk menyuap. Dia nulis disuap oleh adik perempuannya selama 40 tahun. Dukungan penuh dari seorang adik kepada kakaknya. Karena kenapa? Masyarakat dahulu akan yang sadar akan urgensi ilmu, pentingnya ilmu untuk agama, untuk dunia. Bukan sekarang. Dikit-dikit dicuekin, dibilang tidak disayang, ya. Tidak perhatian semacamnya, ya. Dikit-dikit ini sibuk buku aja terus, ya, gitu ya. Kita terus, ya. Main sama anak-anak gitu kan, ya. Anak-anak gini-gini, ya. Ala kulli hal, ya maklum karena kondisi akhir zaman yang seperti itu, beda dengan generasi terdahulu. Tapi ini tadi, bagaimana para ulama terdahulu memaksimalkan waktu mereka sehingga tidak ada waktu mereka yang terbuang. Imam Nawawi rahimahullah taala pada usia 35 atau 40 tahun tadi meninggal dengan usia seperti itu, tapi lihat karya tulis beliau tersebar seufuk dan banyak sekali karya tulisnya Nawawi rahimahullah pada usia yang singkat seperti itu. Kenapa? Maksimalkan waktu. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi Sayyid Khatirih, "Yanbaghi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi, fala yudayyi'u minhu lahdatan fi ghairi qurbatin wa yuqaddimu fihi al-afdal fal afdal min al-qawli wal amal." Kata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Sayyid Khatir, selayaknya seorang manusia, yanbaghi lil insan an ya'rifa syarafa zamanihi, untuk mengetahui kemuliaannya itu waktu, kedudukan itu waktu, sehingga kalau dia mengetahui betapa berharganya itu waktu, fala yudayyi minhu lahdatan fi ghairi qurbah, maka jangan dia melalaikan membuang waktunya sesaat pun untuk selain ketaatan. Yuqaddimu fihi al-afdal fal afdal min al-qawl wal amal, dia dahulukan ketaatan yang paling utama dulu, baru setelahnya dalam hal ucapan dan amalan. Wa min huna 'azumat ri'ayatul ulama lil waqt, dari sinilah nampak bagaimana besarnya penjagaan ulama, perhatian ulama terhadap waktu. Hatta qala Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Bazzaz rahimahullah, kata Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz rahimahullah, ma dhayya'tu sa'atan min umrihi lahwin aw lahbin, saya tidak pernah membuang-buang sedikit pun dari waktuku untuk permainan semata-mata. Ini kejujuran, bukan bohong, bukan juga melebih-lebihkan. Beliau tahu betul apa yang beliau lakukan sejauh ini, dan beliau mengatakan saya tidak pernah membuang waktuku untuk hal yang sia-sia, lahwin wal lahab. Nah, qala Abu Wafa Ibnu Aqil, ini juga terkenal beliau, alladzi sannafa kitab al-funun fi 800 mujallad. Abu Wafa Ibnu Aqil yang mengarang kitab yang berjudul Kitabul Funun dalam 800 jilid. Ini disebutkan oleh para ulama sebagai kitab paling tebal sepanjang sejarah yang didapati, ya. Kitab paling tebal sepanjang sejarah Islam, 800 jilid. Abu Wafa Ibnu Aqil, Kitab Al-Funun. Kata beliau, kenapa beliau bisa melahirkan karya 800 jilid seperti itu? Alasannya kata beliau, inni la yahillu li an udayyi sa'atan min umri. Saya sudah menekankan kepada diriku, tidak halal saya membuang waktuku untuk perkara-perkara yang tidak jelas, bukan perkara yang mengarah kepada ketaatan. Maka Allah Ta'ala memberkahi umurnya dengan usia yang pendek, tapi ketika dia memaksimalkan waktu, Allah Ta'ala memberkahi. Sekarang orang yang berilmu punya umur 70-80 tahun tapi tidak ada buah karya tulisnya. Ya, bukan artinya juga seorang dilihat dari karya tulis, karena banyak juga ulama yang mumpuni tapi tidak punya karya tulis yang banyak. Cuma maksudnya keberkahan ilmu, keberkahan waktu. Ya. Nah, wa balaghat bihimul hal ay yuqra'a alaihim hal al-akli, bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan saking memaksimalkan waktu sampai dalam kondisi di mana dibacakan kepada mereka buku dalam keadaan mereka makan. Pokoknya sampai makan pun tidak boleh lepas dari ilmu. Makan, saya tidak bisa baca karena saya nunggunya, ya sudah orang yang bacakan kepada saya. Sampai seperti itu mereka memaksimalkan waktu. Bahkan ada yang dibacakan kepada mereka dalam keadaan mereka dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi kan tidak boleh baca hal-hal yang bersifat agama. Maka apa yang dilakukan?
suruh orang lain, orang di luar WC membaca, dia dengar dalam, dihafalkan, dipahami. Dan ini pernah warid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernah beliau menyuruh salah seorang pelayannya untuk membacakan satu masalah dari buku, kemudian beliau dengar dari kamar mandi. Ya, ini tentunya bukan dalam bentuk apa, tapi mimbab memaksimalkan waktu. Memaksimalkan waktu. Kan yang dilarang juga apa? Yang dilarang kan membaca di dalam, bukan orang luar baca di dalam kita dengar. Itu tidak masuk larangan. Saya kayak kalau azan kan, masa kalau WC-nya harus kedap suara, kalau azan tidak boleh masuk? Tidak masalah kan, orang dengar azan dalam kamar mandi tidak ada masalah. Yang dilarang itu menjawab azan di kamar mandi. Tapi kalau mendengar azan di kamar mandi kan tidak ada larangan. Mendengarkan azan sama seperti itu, dibacakan buku dia di kamar mandi. Ini bukan bentuk gulu. Iya. Dan untuk hal ini ada satu kitab yang sangat baik yang direkomendasikan oleh banyak ulama di masa sekarang, yaitu kitab Qimatul Zaman indal ulama atau indal salaf. Qimatul Zaman. Ya. Nilainya ilmu di kalangan para ulama. Nilai betapa berharganya waktu di kalangan para ulama. Dipaparkan di dalamnya banyak kisah-kisah tentang bagaimana ulama mengefisienkan waktu mereka. Mereka lebih rela kehilangan uang dibandingkan kehilangan waktu. Ya. Suatu ketika ada seorang alim, ketika menulis karena diimla oleh gurunya, dia nulis. Ya. Dia nulis. Ya. Tiba-tiba patah pulpennya. Jelas sampai sini? Apa yang dilakukan? Langsung dia mengatakan, al-qalamu bidinar. Siapa yang mau menjual pulpennya, saya beli 1 dinar. Tahu 1 dinar? 4,25 gram emas. Berapa ratus ribu untuk 1 pulpen. Maka dikatakan watatoyara fil aqlam. Tiba-tiba pena berterbangan menuju ke arahnya. Siapa yang mau jual pulpen dengan harga 4,25 gram emas? Kenapa dilakukan ini? Menghemat waktu. Patah, diambil ini, dia isi lagi tinta, dia apa lagi? Buang-buang waktu. Maka ketika patah pulpennya, langsung dia mengatakan al-qalam bidinar. Siapa mau menjual qalamnya, harga 1 dinar. Langsung melemparkan pulpen ke dia. Tinggal dia pilih, dia pakai lanjut nulis. Tidak ketinggalan hilang dari guru. Maksimalkan waktu. Dan juga yang kisah yang masyhur seperti Yahya ibn Ma'in rahimahullah taala. Ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah. Ya, di awal-awal Syama'il. Ya, disebutkan bahwa Yahya bin Ma'in rahimahullah datang kepada seorang guru, saya lupa siapa namanya, untuk menulis hadis. Maka si gurunya pun mulai mau mengimla'kan hadis itu dari hafalannya. Maka kata Yahya bin Ma'in, "Enggak, saya mau dari bukumu. Saya mau dari bukumu. Saya tidak mau dari hafalanmu." Karena mungkin dia ingin lebih tersabut. Kalau dari buku kan jelas. Kalau dari hafalan bisa hafal. Maka kata Yahya bin Ma'in, "Enggak, saya mau dari hafalanmu. Saya mau dari bukumu." Maka gurunya kemudian berdiri untuk masuk ke dalam rumah mau mengambil buku, tapi langsung ditahan oleh Yahya bin Ma'in. Ditahan pakaiannya. Beliau mengatakan, "Amillahu alayya. Kamu imlah dulu sekarang ke saya, setelah itu baru kamu masuk ambil bukunya. Setelah keluar baru saya cocokkan lagi." Kenapa? Inni akhafu la udrikak. Saya khawatir saya tidak bisa menjumpai kamu lagi. Kamu masuk rumah, bisa jadi kamu mati di dalam, atau saya mati sebelum kamu keluar. Lihat bagaimana penjagaan terhadap waktu. Dan membiarkan waktu terlewat. Maka kamu imla dulu sekarang dari hafalanmu, setelah itu baru masuk ambil buku, keluar baru diucapkan lagi kalau gitu. Lihat, tidak mau menyanyiakan waktu. Dan banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Qimatul Zaman inda salaf. Ya. Kemudian yang terakhir kata beliau, "Fahfadh ayyuhat talib waqtaka." Karena itulah wahai penuntut ilmu, jagalah waktumu baik-baik. Falaqad ablaghal wazirus salih Ibnu Hubairah rahimahullah fi nusika biqaulihi. Sungguh al-wazir as-salih Ibnu Hubairah rahimahullah telah bersungguh-sungguh dalam menasihati kamu ketika dia mengucapkan dalam satu bait syair atau dalam dua bait syair, satu bait syair dalam satu bait syair dikatakan al-waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Al-waqt wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Kata beliau, waktu adalah perkara paling berharga yang selayaknya kamu jaga. Waktu adalah perkara yang paling berharga yang selayaknya kamu jaga. Wa arahu bisa dibaca wa urahu, dua bacaan, arahu atau urahu.
Kalau di fathah arahu, maka dia bermakna saya pastikan, saya yakin. Ya. Kalau di dhamma urahu, maka bermakna azunnu, saya melihat, saya mengira, saya melihat, saya memandang, seperti itu. Arahu ashala ma 'alaika yadhi'u, namun saya melihat kayaknya justru waktulah yang paling mudah kalian telantarkan. Kata beliau, waktu adalah perkara paling berharga yang seharusnya kalian jaga, tapi nyatanya saya melihat ya waktulah yang paling gampang kalian telantarkan. Ya, rahimahullahu taala. Ya. Karena itulah waktu adalah harta yang paling berharga. Ya. Pada hari kiamat seorang rela untuk menyerahkan, menjadikan bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya sebagai tebusan supaya dia diberikan waktu lagi kembali ke dunia. Ya kan? Betapa mahalnya itu waktu. Ya. Sekarang waktu di dunia bisa dibeli. Orang digaji untuk bekerja menggunakan waktunya. Di hari kiamat kelak tidak bisa. Maka manfaatkan waktu ketika masih berada di dunia. Dan selalu termasuk nasihat yang paling baik dari seorang ahlul ilm, saya lupa siapa namanya. Ya, dikatakan bahwa wahai anak Adam, coba kamu angan-angankan dirimu sekarang berada dalam neraka. Kamu bayangkanlah dirimu sekarang kamu dalam neraka, sekarang kamu sedang disiksa dalam neraka. Kemudian Allah bertanya kepadamu, apa yang paling kamu idam-idamkan? Apa yang paling kamu inginkan sekarang? Apa jawabannya? Kembali ke dunia, supaya dapat waktu lagi. Maka kata beliau, wahai anak Adam, sekarang kamu sedang di dunia. Mumpung kamu sekarang kamu sedang di dunia, maka maksimalkan waktumu dengan baik. Kenapa? Karena pasti pada hari kiamat kamu akan minta kembali ke dunia, menyesal. Nah, sekarang mumpung kamu masih di dunia, buktikan baik-baik kepada Allah. Kalau di khayalanmu tadi kamu mengatakan, ya Allah, kembalikan saya di dunia, saya akan beramal saleh, saya akan maksimalkan waktu saya. Nah, sekarang kamu belum di neraka, kamu masih di dunia, maka maksimalkan baik-baik, buktikan ucapanmu itu, bahwa kalau kamu dikembalikan ke dunia, kamu akan memaksimalkan waktumu. Iya. Kemudian kata beliau, ini akhir, kata beliau tammatil khulasah. Nah, ini akhir dari khulasah ta'dhimul ilm. Wallahu taala alam bis-shawab. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan ringkasan dari kitab Ta'dhimul Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari poin-poin akan Ta'dhimul Ilm ini ya senantiasa teringat dalam hati kita setiap saat kita bermuamalah, bersentuhan dengan ilmu, selalu diingat baik-baik poin-poin ya pengakuan ilmu tersebut untuk meraih keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Nasallallahu taala yu'allimuna mimma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamna innahu waliyyu qadiru alaih. Jazakumullahu khairan katsiran kepada antum semuanya peserta ikhwan wal akhwat muslimin dan muslimah atas kesabaran antum duduk selama berjam-jam untuk mendengarkan materi yang kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.